Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Setelah mereka mengambil keputusan, para tetua menyuruh murid-muridnya untuk menyambut Li Qiye. Setan udang itu sedikit meringis setelah mendengar perintah dari atas. Ini benar-benar terjadi, dan orang ini adalah pertunangan sah sang putri. Dia senang dia tidak menghina Li Qiye. Para tamu yang terhormat, silakan ikuti saya. Setan udang itu berubah menjadi sangat sopan tanpa penundaan sedikit pun. Li Qiye dan Lu Baiqiu menaiki perahu kecil milik iblis udang saat mereka memasuki danau seribu ikan mas dengan perasaan seolah-olah mereka sedang memasuki lautan luas. Akhirnya, iblis udang membawa mereka berdua ke sebuah pulau di atas danau. Itu adalah pulau yang dimaksudkan untuk menerima tamu, dan orang yang menyapa mereka berdua bisa dianggap sebagai kenalan lama, pelindung Xiao. Saya minta maaf karena tidak dapat menyambut Anda lebih awal, selamat datang di Sungai Seribu Ikan Mas kami, bangsawan muda Li. Pelindung Xiao bertukar sapa dengan senyuman yang relatif ramah. Tidak mudah baginya untuk menunjukkan senyuman ramah seperti itu. Faktanya, pelindung Xiao masih sangat kesal pada Li Qiye karena pada akhirnya, Li Qiye terlalu sombong sehingga menyebabkan rasa tidak suka pada pelindungnya. Belum lagi, sebagai pertunangan Lan Yunzu, tidak banyak orang di sekte sungai yang memiliki perasaan ramah terhadapnya. Ini terang-terangan digali dari sudut rumah mereka, jadi bagaimana orang bisa bahagia? 1. Ini adalah pepatah ketika seseorang mencuri dari Anda. Saya sangat sering melihatnya ketika membahas cuckolding. Namun demikian, Ketua Sekte, Daois Baogui, diperintahkan agar Li Qiye diperlakukan seperti tamu terhormat, jadi pelindung Xiao harus mematuhi perintahnya. Pelindung Xiao membawa keduanya ke lokasi tertinggi di pulau di mana sebuah rumah khusus yang dimaksudkan untuk menjamu tamu terhormat berada dan menempatkan mereka di dalamnya. Jika bangsawan muda Li membutuhkan hal lain, Anda dapat memberi tahu para pelayan. Pelindung Xiao berkata, kamu adalah tamu terhormat di Sungai Seribu Ikan Mas kami. Di luar beberapa tempat khusus, Anda dapat berkeliling dan melihat kemanapun Anda mau. Meskipun pelindung Xiao tidak menyukai Li Qiye, dia tetap berhasil menyembunyikan amarahnya. Sebagai murid dari keturunan kaisar, dia benar-benar memiliki tingkat toleransi tertentu. Kalau begitu aku berterima kasih atas keramah tamahan sektemu. Li Qiye tersenyum dan bertanya, mengenai masalah pernikahan, apa keputusan sekte Anda? Ini adalah hal yang paling tidak ingin dibicarakan oleh pelindung Xiao. Masalah ini masih menjadi topik di kalangan eselon atas. Tentu saja, sebagian besar tetua menentang pernikahan ini sementara sejumlah kecil lainnya mengambil sikap menunggu dan melihat. Ketua sekte memiliki pandangan yang sama mengenai pernikahan ini, jadi tidak mungkin untuk segera mengambil keputusan. Tentu saja, pelindung Xiao adalah salah satu orang yang menentang pernikahan ini. Bagaimana mungkin seorang junior yang tidak dikenal dan orang luar seperti Li Qiye layak mendapatkan keturunan mereka, Lan Yunzu? Menanggapi hal ini, pelindung Xiao menjawab dengan sebuah pertanyaan, apa keputusan bangsawan muda Li mengenai hal ini? Jika Anda bisa mengakhiri perjanjian pernikahan ini, maka itu adalah hal yang baik bagi kedua belah pihak. Dengan baik, Li Qiye dengan tersenyum riang dan berkata, keputusannya bukan di tangan saya, tapi terserah kalian. Lebih tepatnya, terserah gadis kecil Anda. Jika Anda ingin saya mengambil keputusan, biarkan dia datang dan berdiskusi dengan saya secara langsung. Kamu, pelindung Xiao sangat tidak senang dengan sikap ini. Sangat sedikit orang yang berani bertindak sombong di depan Sungai Seribu Ikan Mas, tapi junior ini tidak menunjukkan sikap menahan diri berkali-kali. Jika bukan karena perintah Master Sekte, dia akan segera memberi pelajaran pada junior ini tentang besarnya langit dan bumi. Biarkan gadis itu datang dan berdiskusi denganku, tidak perlu ada sekelompok lelaki tua yang ikut campur dalam urusan gadis itu. Mengenai bagaimana menangani masalah ini, terserah kita berdua. Li Qiye berbicara dengan lembut lalu memberi isyarat dengan lengan bajunya. Pelindung Xiao tidak senang dan mengeluarkannya sebelum pergi sambil membungkus lengan bajunya. Apa yang bisa dia lakukan selain pergi dengan kesal karena dia tidak ingin melanggar perintah ketua sekte? Setelah dia pergi, Lu Baiqiu tidak mau berkata dengan suara rendah, bangsawan muda,
ini adalah wilayah Sungai Seribu Ikan Mas. Karena kamu tidak memberi wajah mereka seperti ini, bagaimana jika mereka mengubah sikap mereka sepenuhnya? Lu Baiqiu secara tidak sengaja juga mengubah cara dia memanggil Li Qiye saat ini. Penguasa aliran statis dan pelindung Xiao sama-sama menyebut Li Qiye sebagai bangsawan muda, jadi Lu Baiqiu juga menggunakan gelar kehormatan ini. Ubah sikap mereka. Li Qiye memunculkan matanya dan tersenyum lembut, saya tidak takut mereka akan menjadi lebih agresif, sebaliknya, saya khawatir mereka tidak akan melakukannya. Jika mereka melakukannya, maka saya punya alasan untuk mengambil beberapa item. Tapi jika tidak, maka saya tidak bisa dengan paksa mempertimbangkan beberapa hal untuk wajah Kaisar Abadi Qianli. Lu Baiqiu tiba-tiba teringat setelah mendengar kata-kata seperti itu. Dia tahu bahwa Li Qiye sangat sombong, tapi dia tidak menyangka akan mencapai level ini. Karena mempertimbangkan wajah Kaisar Abadi Qianli. Kata-kata ini terlalu tidak masuk akal. Kaisar Abadi Qianli, tentu saja, adalah eksistensi yang tak terpecahkan, namun Li Qiye dengan sikap acuh tak acuh membuatnya terdengar seolah-olah mereka adalah kenalan. Tentu saja, menurut Lu Baiqiu, hal itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang seusia Li Qiye bisa berhubungan dengan Kaisar Abadi Qianli? Mungkinkah bangsawan muda tidak ada di sini karena pernikahannya? Lu Baiqiu hanya perlu meminta untuk menghilangkan penyakitnya. Mungkin. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, mengurus perjanjian pernikahan ini hanya demi kenyamanan karena saya sudah berada di sini. Bagaimana masalah pernikahan ini bisa menjamin kedatanganku secara pribadi? Lu Baiqiu hanya bisa tersenyum kecut. Dengan bakat tak tertandingi dan kecantikan yang mampu mengalahkan kerajaan, Lan Yunzu adalah putri kebanggaan surga yang terkenal di awan jauh. Banyak orang yang tidak bisa meraihnya, termasuk keturunan dari keturunan kaisar. Tapi sekarang, Li Qiye berbicara seolah-olah dialah yang menginginkannya. Lu Baiqiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia tidak tahu apakah dia hanya sombong atau gila. Meskipun demikian, dia merasa seolah-olah dia masih memiliki sedikit rasionalitas, namun inti permasalahannya adalah bahwa masalah ini, pada dasarnya adalah hal yang sepele. Bangsawan muda, ini adalah Sungai Seribu Ikan Mas. Jika Anda ingin mengambil beberapa barang, saya khawatir ini mungkin agak tidak pantas. Lu Baiqiu harus berbisik karena dia takut orang lain akan mendengar kata-kata seperti itu. 2. Kata tidak pantas di sini juga mempunyai arti kurang berani atau tidak siap. Pada dasarnya, dia mengatakan melakukan hal ini mungkin berbahaya, tapi dia mencoba menutupinya dengan mengatakan bahwa tidak pantas juga untuk tidak membuat marah Li Qiye. Pengambilan barang dari tanah. Leluhur Sekte Sungai adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi, dilihat dari nada bicara Li Qiye, barang yang dia inginkan bukanlah barang biasa. Memikirkan hal seperti itu, Lu Baiqiu menjadi sangat cemas dengan kejadian buruk yang bisa menembus langit ini. Tidak ada yang tidak pantas dalam hal ini. Ada banyak hal yang awalnya bukan milik mereka. Li Qiye dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, lebih tepatnya, ada item di sekte itu milik Li Qiye. Kali ini, dia datang secara kebetulan untuk melihat apakah sekte sungai layak memiliki barang-barang tersebut. Jika tidak, dia akan mengambil barang-barang ini dari masa lalu, barang-barang abadi tertinggi ini. Lu Baiqiu dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa dia tidak memiliki wajah yang cukup untuk meyakinkan Li Qiye sebaliknya. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa Li Qiye tidak akan membawa masalah ini ke tingkat yang tidak dapat didamaikan. Pada hari kedua mereka menginap di Danau Seribu Ikan Mas, Li Qiye mengajak Lu Baiqiu berjalan-jalan. Meskipun beberapa murid ingin menjadi pembimbing mereka, Li Qiye memilih untuk menolak permintaan ini. Kenyataannya adalah bahwa para murid sekte ini tidak begitu akrab dengan danau ini seperti Li Qiye. Pada permulaan lokasi ini, Li Qiye menghabiskan banyak usaha sehingga dia mengetahui lebih banyak tentang rahasia danau ini daripada para muridnya, bahkan para tetua Sungai Seribu Ikan Mas pun tidak kecuali. Barang-barang diketahui dan rahasia yang tersembunyi di danau ini dengan jelas oleh Li Qiye. Danau itu memiliki banyak pulau. Beberapa di antaranya bersambung dengan bagian-bagian yang saling terkait sementara yang lain dipisahkan sepenuhnya oleh danau. Namun demikian, banyak dari mereka yang terhubung melalui jembatan ilahi yang menjulang tinggi di atas langit hingga ke awan.
Sungguh pemandangan yang spektakuler. Li Qiye tenggelam dalam kenangan saat dia menarik napas dalam-dalam sambil menikmati energi duniawi yang akrab dan analogi yang terpancar dari danau. Dia pernah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di tempat ini, Danau Seribu Ikan Mas. Dahulu kala, hanya sebuah danau biasa yang tidak menarik perhatian. Namun kemudian, dia berjuang untuk menggali rahasia tempat ini dan kemudian Kaisar Abadi Qianli menciptakan sekte di sini untuk memulai garis keturunan kaisar mereka. Berbeda dengan Li Qiye, ini adalah pertama kalinya Lu Baiqiu mengunjungi Danau Seribu Ikan Mas. Dia terpesona oleh banyak tontonan di danau. Ini memang negeri abadi, tempat suci yang patut dirindukan, surga bagi para penggarap. Keduanya bertemu banyak murid di sepanjang jalan dan disambut oleh banyak bisikan. Jari-jari bahkan diarahkan ke mereka. Ada juga beberapa murid yang memiliki rasa permusuhan yang mendalam terhadap Li Qiye. Tidak ada tembok di dunia ini yang benar-benar tahan terhadap angin. Berita tentang Li Qiye sebagai pertunangan Lan Yunzu telah diam-diam menyebar ke seluruh sekte sungai, menyebabkan ayahnya. Generasi tua sekte sungai hanya tersenyum sementara salah satu dari mereka tekad kepala, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menandingi keturunan Sungai Seribu Ikan Mas. Bahkan keturunan dari keturunan kaisar pun tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Para murid muda juga marah, terutama para pemuda yang sangat memusuhi Li Qiye. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan. Lan Yunzu adalah gadis yang sempurna dalam hal bakat dan penampilan, oleh karena itu dia adalah dewi dan kekasih dalam impian para pemuda ini. Bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika dewi mereka tiba-tiba mendapatkan pertunangan entah dari mana? Bukankah itu pertunangan Suster Zhu? Kudengar dia datang kali ini untuk menikahinya. Seorang murid perempuan muda berbisik kepada saudara laki-laki dan sampingnya di sebelahnya. Tunangan Suster Zhu. Ada juga beberapa siswa yang langsung terkejut setelah mendengar hal ini dan menjawab, sejak kapan saudari Zhu punya pertunangan? Sebelumnya, anak suci dari Tanah Suci Bulan Sabit Titanic datang untuk melamar, tapi dia ditolak oleh kelompok tetua, jadi bagaimana bisa ada pertunangan sekarang? 1. Titanic Crescent agak sulit diterjemahkan. Itu adalah nama pedang sejarah yang terkenal, tapi saya tidak yakin apakah penulis bermaksud menggunakan ini sebagai namanya. Itu juga bisa berupa bulan sabit raksasa, atau hanya arti harfiah dari cacat besar yang terdengar membingungkan. Saya mendengar pernikahan ini diatur oleh keluarga Sister Zhu. Murid laki-laki muda lainnya berkata, anak nakal ini memulai entah dari mana dan tiba-tiba menjadi pertunangan saudari Zhu. Jangan khawatir, pernikahan seperti ini tidak akan berhasil, para tetua tidak akan membiarkan hal seperti itu menghasilkan hasil. Seorang murid tua yang berpengetahuan luas dengan tenang berbicara seolah-olah karakter seperti Li Qiye tidak layak memasuki lingkaran dalam mereka. Tentu saja, bocah ini pasti sedang melamun jika dia ingin menikahi saudari Zhu kita. Seorang murid laki-laki mencibir, mengapa tidak bercermin dulu? Itu hanya perjanjian pernikahan dari dunia fana, namun dia masih berani menunjukkan wajahnya di Sungai Seribu Ikan Mas, apa dia tidak tahu tempat apa ini? Bahkan keturunan leluhur pun tidak layak untuk saudara kita, apalagi orang seperti dia. Dalam waktu singkat, banyak murid yang berbisik dan membicarakan masalah ini. Mereka cukup melawan kedatangan Li Qiye. Meski begitu, para murid di sini tidak mendukung Li Qiye, namun mereka memang menunjukkan ekspresi yang tidak ramah untuk dilihat oleh Li Qiye. Li Qiye tidak mempermasalahkan hal-hal sepele seperti itu dan terus mengikuti keinginannya untuk membawa Lu Baiqiu berkeliling pulau-pulau di Danau Seribu Ikan Mas. Lu Baiqiu harus tersenyum masam setelah melihat suasana hati Li Qiye yang baik. Dia merasa tidak mampu dibandingkan dengan Li Qiye karena dia bisa berjalan-jalan dengan santai meskipun berada di kamp musuh. Seolah-olah danau itu adalah rumahnya sendiri. Meskipun para murid tidak memberikan ekspresi ramah, dia mengabaikan para murid dan bisikan mereka. Secara tidak sengaja, keduanya pergi ke sebuah pulau tertentu yang terdapat patung besar berdiri tegak di tengahnya. Patung yang sangat besar ini hanya terdiri dari bayangan punggung saja. Namun, ini saja sudah cukup membuat penonton terguncang. Orang-orang yang meninggalkannya sepertinya datang dari lautan luas sambil memasuki kekacauan primordial, meninggalkan lautan biru yang tak berujung. Bahkan siluet punggungnya pun tidak begitu jelas. Lebih dari sebagian gambar itu telah memasuki kekacauan primordial, sehingga orang hanya dapat melihat profil samar-samar.
Meski begitu, pemandangan itu tetap menakjubkan karena punggung halus ini dengan bangga berdiri di atas 9 langit dan 10 bumi. Seolah-olah semuanya harus berhenti di tempat ini, dan bahkan para dewa dan iblis hanya bisa menatap punggung samar ini, tidak berani melangkah lebih jauh. Li Qiye tersesat dalam keadaan yang terjadi pada waktu yang lama setelah melihat patung yang hanya terdiri dari siluet samar ini. Lu Baiqiu juga tercengang karena takjub dengan aura yang terpancar dari siluet ini. Berdiri di depan patung itu seperti melihat langsung punggung Kaisar Abadi. Rupanya Kaisar sedang berjalan di jalan yang sepi ke depan dan akhirnya memasuki kekacauan primordial yang tak ada habisnya. Siluet Kaisar Abadi Qianli. Lu Baiqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok sambil menatap patung ini. Kaisar Abadi Qianli terlalu misterius. Beberapa bahkan menganggap kaisar ini sebagai yang paling mistis dari semuanya. Bahkan tidak ada yang tahu apakah kaisar itu laki-laki atau perempuan, apalagi latar belakang dan majikannya. Sehingga dunia terus menebak-nebak misteri sang kaisar dengan banyak spekulasi yang berakhir tanpa hasil. Faktanya, bahkan murid kaisar pun tidak tahu apakah guru mereka laki-laki atau perempuan. Singkatnya, segala sesuatu tentang kaisar yang menutupi lapisan kabut tebal, menghalangi pandangan dari seluruh dunia. Bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa pada generasi kaisar, tidak ada seorang pun yang pernah melihat wujud asli kaisar, bahkan murid kaisar sendiri pun tidak. Oleh karena itu, tidak ada gambar depan kaisar bahkan di dalam sungai 1000 ikan mas, hanya profil samping. Satu-satunya hal yang diketahui generasi mendatang adalah bahwa kaisar adalah iblis, tetapi wujud aslinya masih belum diketahui. Namun, beberapa orang menduga bahwa Kaisar Abadi Qianli adalah ikan mas iblis, namun dugaan ini tidak dapat dibuktikan. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sambil menatap patung di hadapannya. Masa lalu telah menghilang dalam kabut, dan generasi mendatang tidak dapat lagi terlihat. Saya merasa Kaisar Abadi Qianli sangat kesepian. Melihat sosok itu memasuki kekacauan primordial, sensasi kesepian tiba-tiba muncul di hati Lu Baiqiu. Seolah-olah ketika Kaisar Abadi Qianli memasuki ruang primordial ini, kemakmuran dan prestise dunia serta kemuliaan Kaisar Abadi tidak lagi ada secara utuh dengan mereka. Mereka hanya meninggalkan sosok yang kesepian. Jalan Grand Dao itu terpencil. Li Qiye menghela nafas pelan dan berkata, 3000 dao itu sangat panjang, jadi saat seseorang berjalan di suatu jalan, banyak hal yang perlahan akan hilang. Bahkan mereka yang bisa berjalan bersamamu puncak pada akhirnya akan pergi suatu hari menuju nanti. Berjalan di jalur Grand Dao sendirian mungkin bukan hal yang buruk karena hari itu tidak bisa dihindari. Dengan cara ini, mereka setidaknya bisa memasuki kekacauan primordial tanpa akhir ini tanpa ragu-ragu. Lu Baiqiu terkejut setelah mendengarkan kata-kata emosional Li Qiye. Seolah-olah Li Qiye, pada saat ini, telah berubah dan menjadi sangat melankolis dan kesepian, memasuki kondisi mendalam yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Anak nakal yang asinya belum kering, apa yang kamu ketahui tentang kesepian di Grand Dao? Pada saat ini, sebuah suara yang mengganggu muncul ketika seorang pemuda berjalan menuju mereka bersama dengan banyak murid 1000 ikan mas tepat di belakangnya. Bahkan sebelum pemuda itu mendekat, aura panas yang menekan mendekat. Auranya seolah mampu membakar segalanya, bahkan murid-murid yang berada tepat di belakangnya pun tidak berani mendekat. Ini adalah seorang pria muda yang diselimuti api yang memiliki jalinan hukum universal di sekelilingnya seolah-olah ingin berubah menjadi kitab suci Dao. Energi darah dari tubuhnya juga tampak mendidih akibat api ini. Pendekatannya membuat orang merasa mulut kering karena sensasi terbakar. Tidak ada seorang pun yang mau mendekati orang berbahaya seperti itu. Pemuda itu sangat tampan. Jika bukan karena rambutnya yang tampak seperti ular merah kecil, orang lain akan mengira dia adalah putra Dewa Api. Saat pemuda ini mendekat, dia menatap Li Qiye. Nyatanya, kedatangannya sudah menarik perhatian banyak murid. Itu adalah kakak laki-laki dari Sungai 1000 Ikan Mas, Yanlong. Lu Baiqiu berbisik kepada Li Qiye dengan ekspresi kaget setelah melihat pemuda ini. 2. Yanlong sama dengan naga api. Yanlong adalah murid utama generasi muda Sungai 1000 Ikan Mas. Banyak murid yang pernah berpikir bahwa jika Lan Yunzu tidak bergabung dengan sekte tersebut, mungkin Yanlong akan menjadi keturunannya saat ini. Meskipun Yanlong menyebut dirinya sebagai keturunan naga api,
Nenek moyangnya hanyalah seekor ular api iblis yang memiliki ketertarikan yang sangat kuat terhadap api. Bakatnya sangat tinggi dan dia sangat dihormati oleh para tetua sekte. Dia sendiri adalah murid dari seorang tetua. Kakak senior ada di sini. Banyak murid dengan cepat berhenti untuk menonton sebagai antisipasi ketika mereka melihat Yanlong tiba-tiba muncul dan mendekati lokasi Li Qiye. Hal seperti itu tidak mengejutkan banyak murid karena orang yang paling menentang Lan Yunzu memiliki pertunangan adalah Yanlong. Terlepas dari kenyataan bahwa Lan Yunzu mengambil posisi sebagai keturunan, Yanlong bukannya tidak bahagia. Alasannya sangat sederhana, Yanlong juga menyukai Lan Yunzu. Lingkaran dalam sekte itu sendiri cukup menghargai keduanya. Lan Yunzu adalah keturunan sekte sungai, jadi tentu saja, para tetua tidak ingin dia menikah dengan orang luar. Oleh karena itu, pernah ada seorang tetua yang mencoba menyelaraskan mereka bersama. Para eselon atas senang dengan prospek mereka menjadi sahabat Dao karena ini bukanlah pilihan yang buruk sama sekali. Namun, Lan Yunzu tidak tertarik dengan pengaturan yang dibuat oleh tetua tertinggi ini. Meskipun demikian, Yanlong masih memegang harapan ini karena bahkan keturunan dari keturunan kaisar lainnya tidak dapat menggerakkan Lan Yunzu. Artinya, dia, sebagai kakak senior sekte tersebut, masih memiliki harapan, terutama dengan dukungan dari para tetua. Yanlong sangat berharap dengan situasi ini dan selalu berpikir bahwa dia adalah pendamping Dao yang paling cocok untuk Lan Yunzu. Tapi sekarang, pertunangan Lan Yunzu tiba-tiba muncul jadi bagaimana mungkin ini tidak menjadi pukulan besar baginya. Dia bahkan memiliki keinginan untuk membunuh Li Qiye. Yang lain masih bisa tetap tenang dengan kedatangan Li Qiye, tapi Yanlong kehilangan kesabarannya dan datang mencarinya. Dia ingin memberi pelajaran pada Li Qiye agar dia tahu lebih baik dan berhenti. Yanlong memandang Li Qiye dengan jijik. Di matanya, penampilan Li Qiye biasa saja, dan budidayanya dangkal, jauh dari puncak. Dia mencibir dengan nada menghina, bagaimana mungkin manusia biasa seperti ini layak mendapatkan saudara perempuan mereka. Benar-benar mimpi orang bodoh. Jadi kamu adalah Li Qiye. Yanlong membaur dan berkata dengan nada angkuh sambil menatap Li Qiye. Sebagai kakak senior dari Sungai Seribu Ikan Mas yang selalu menikmati rasa hormat tertinggi, orang tak dikenal seperti Li Qiye tidak ada bedanya dengan seekor kecoa di matanya. Bagi Yanlong, menginjak-injak kecoa tak dikenal seperti Li Qiye akan mengotori sepatunya. Li Qiye terlalu malas untuk memandangnya atau mempedulikan kata-katanya, dia hanya berdiri di sana untuk melihat patung Kaisar Abadi Qianli. Nak, apakah kamu mendengarku? Li Qiye mengabaikannya membuat Yanlong marah. Menurut pendapatnya, bahkan berbicara dengan orang yang bukan siapa-siapa seperti Li Qiye sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi bocah nakal ini. Namun bocah ini bahkan tidak repot-repot melihatnya, ini sangat berkeringat. Dari mana datangnya lalat ini? Itu terus berdengung tanpa henti. Pada saat ini, Li Qiye perlahan berbicara sambil menutupi lengan bajunya dengan lembut seolah ingin mengusir lalat yang mengganggu ini. Lu Baiqiu hanya bisa menyesali nasibnya setelah mendengar kata-kata agresif Li Qiye. Saat ini, akan sulit menghentikan konflik tersebut. Banyak murid dari Sekte Sungai saling memandang dengan marah. Nada bicara Li Qiye yang berani sangat tidak menghormati Sekte Sungai mereka. Beberapa orang yang memandang Yanlong sebagai saingan cinta mereka memilih untuk menonton di samping. Bodoh. Yanlong tiba-tiba menjadi marah ketika dia meleotot dan mengeluarkan gelombang api yang menyerupai naga api. Menderu ke arah Li Qiye. Saat Yanlong mengambil tindakan, Li Qiye membukakan matanya dan menunjukkan kilatan dingin. Lu Baiqiu, yang berada tepat di sebelahnya, terkejut. Dia tidak membujuk Li Qiye karena dia sudah mengetahui keganasannya. Keganasan Yanlong tidak cukup dibandingkan dengan Li Qiye. Meletus. Sebelum naga api itu sempat mendekati Li Qiye, naga itu sudah dihancurkan hanya dengan jentikan jari. Yanlong marah, tapi setelah melihat orang yang mengusir naga apinya, semua kemarahannya tiba-tiba menghilang. Seorang gadis mengenakan gaun biru tiba-tiba muncul tepat di samping Li Qiye. Dia kemudian diam-diam berdiri di suatu tempat dengan suasana transenden. Gadis itu memiliki sepasang mata penuh semangat yang dapat membuat kagum penonton dengan aura murninya. Meskipun wajahnya menyembunyikan bulan dan bunga, lebih banyak orang akan memperhatikan temperamennya yang luar biasa. Kakak, kemarahan Yanlong terdiam setelah melihat wanita berpakaian biru ini.
Dia segera memasang postur gagahnya dan menampilkan senyuman yang bisa membuat banyak gadis muda pingsan. Suster Lan, melihat wanita berbaju biru ini, banyak murid 1000 ikan mas dengan penuh semangat berseru. Para murid laki-laki menatap dengan obsesi setelah melihat wanita cantik dan menawan ini. Keturunan Sungai 1000 Ikan Mas, Perizu. Ekspresi Lu Baiqiu berubah setelah melihat wanita di hadapannya ini, merasakan rasa rendah diri. Lan Yunzu memang layak menjadi keturunan Sekte Sungai, putri awan jauh yang dibanggakan oleh surga, dan seorang wanita cantik yang terkenal di seluruh wilayah. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah melihat wanita berbaju biru di dekatnya. Dia terlalu akrab dengan gadis ini karena dialah yang dia sebut sebagai wanita tua yang sudah pudar. Kakak akhirnya berhasil melewati ujian. Yanlong dengan gembira berseru, "Selamat. Saya tahu bahwa cobaan kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Anda." Lan Yunzu dengan lembut menganggukkan kepalanya dan menyapa, "Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba ingin menyerangnya." "Saudari, bocah ini tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan menganggap dirinya pertunanganmu. Aku ingin memberi pelajaran pada bocah ini sebagai penggantimu tentang seekor katak yang ingin memakan daging angsa." Yanlong buru-buru menjawab. Li Qiye tidak bisa menahan senyumannya, lalu dia melihat ke arah Lan Yunzu dan berkata, "Wanita tua yang pudar, jika kakak laki-lakimu ingin memberiku pelajaran, apakah memberitahukan akan lebih baik jika aku melawan, atau jika kamu harus melakukannya?" "Lakukan." Lan Yunzu memuaskan gigi setelah mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Qiye. Sedangkan Yanlong, kemarahannya sudah mencapai langit. "Hal yang tidak mengenal hidup dan mati, kamu berani menghinaku." Nyala api Yanlong tiba-tiba melonjak ke depan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga api dan melepaskan gerakan yang menutupi langit dengan api yang ingin membakar Li Qiye. Meletus. Lan Yunzu dengan lembut menghentikan Yanlong lagi sebelum dia bisa menyakiti Li Qiye. Meskipun dia cukup marah padanya, dia juga seseorang yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Meskipun kakak laki-laki senior mereka sangat kuat, namun apalagi orang suci kuno seperti dia, bahkan penguasa surgawi pun tidak akan mampu menangani Li Qiye. 6 istana dan 9 bintang, ini benar-benar keberadaan yang patut ditakuti. Penguasa surgawi akan menjadi goresan pada keberadaan yang menantang surga. Kakak, Yanlong terkejut melihat Lan Yunzu memblokir serangan lain. Dia tiba-tiba merasa iri melihat Lan Yunzu melindungi Li Qiye 2 kali. "Sayang, orang ini adalah tamu. Ini bukan cara untuk melayani tamu Sungai 1000 Ikan Mas." Lan Yunzu berkata dengan acuh tak acuh. Yanlong berhenti dengan ekspresi penuh kebencian dan berkata, "Aku akan membiarkan bocah ini hari ini untuk menghormati, tapi kali lain, aku akan menunjukkan padanya siapa ayahnya." Li Qiye tidak mau repot-repot merawat Yanlong dan berkata kepada Lan Yunzu, "Baiklah, kalian bisa mengurus urusan sekte kalian sendiri. Gadis kecil, datanglah ke tempatku nanti." Oleh karena itu, dia berbalik dan pergi. Mulut Lu Baiqiu terbuka lebar saat dia berdiri di sana dengan tercengang. Ini adalah keturunan dari Sungai 1000 Ikan Mas, talenta yang tak terhitung jumlahnya menghormatinya seperti seorang dewi, tetapi Li Qiye memperlakukannya seperti pelayannya sendiri. Sikap Li Qiye membuat jengkel marah Yanlong yang mematikan sementara Lan Yunzu tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan para murid yang berdiri di samping, mereka hanya bisa saling melirik tanpa berkata-kata. Tidak lama setelah dia kembali ke rumahnya, Lan Yunzu datang. Saat dia melihatnya, dia dengan marah memutar matanya dan berseru, "Kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah, kan?" Li Qiye dengan santainya berkata, "Jadi bagaimana jika aku memang demikian? Jika kalian tidak datang untuk memprovokasiku, apakah aku akan lari ke sini untuk menjangkau kalian? Sederhananya, kalian sendiri yang menyebabkannya. Ini adalah Sungai 1000 Ikan Mas. Ini bukan tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Jika terjadi sesuatu, aku ingin melihat siapa yang akan melindungimu." Lan Yunzu dengan marah merengut. Li Qiye tidak dapat menahan senyumnya dan berkata, "Wanita tua yang pudar, kata-katamu salah. Justru karena inilah Sungai 1000 Ikan Mas, aku bisa melakukan apapun sesukaku." "Tolong, Paman, nada bicaramu sangat bagus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terpecah di dunia ini?" Lan Yunzu terpancing.
Giginya gatal karena marah karena bocah ini, jadi dia juga berpikir untuk memberi pelajaran. Li Qiye dengan acuh tak acuh menjawab, belum cukup terpecahkan di dunia ini. Namun, jika ada tempat yang ingin saya tuju, tidak ada seorang pun di sungai ini yang dapat menghentikan saya. Bahkan nenek moyang tua yang kuburannya di bawah bumi pun tidak dapat melakukannya. Lan Yunzu hadir sebagai jawaban. Meskipun dia sedikit kesal dengan sikap Li Qiye, dia harus mengakui bahwa anak nakal ini memang memiliki kemampuan untuk bertindak arogan. 6 istana dan 9 bintang. Bahkan seorang jenius dengan bakat ganda Sein seperti dia merasa rendah diri. Kalian, saling kenal. Lu Baiqiu akhirnya mendapat kesempatan untuk ikut campur. Namun, dia merasa pertanyaan ini agak konyol. Mereka bertunangan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengenal satu sama lain? Tapi sekali lagi, dia merasa ini juga tidak benar. Li Qiye belum pernah membahas Lan Yunzu sebelumnya. Sepertinya olah dia tidak tahu tentangnya, jadi mengapa mereka berpikir begitu akrab sekarang? Yah, Li Qiye menatap Lan Yunzu dan tersenyum riang, seseorang ingin menyembunyikan identitasnya dan berpura-pura menjadi ibu rumah tangga tua untuk memasak untuk pertunangannya. Jadi ternyata itu untuk memeriksa identitasku. Tolong, Paman, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Lan Yunzu dengan marah menatap Li Qiye dan membalas, siapa yang menginginkan pertunangan sepertimu? Itu hanyalah keinginan untuk mengalami kehidupan yang sulit sebagai manusia. Benarkah? Li Qiye memandangnya dan berkata, berlari ke Pulau Acak di Kepulauan Seribu untuk mengalami kesulitan hidup fana. Dari semua tempat, kamu memilih tempatku. Ini terlalu kebetulan, ya. Itulah yang aku suka, jangan khawatir. Lan Yunzu dengan cepat berseru, dan Kepulauan Seribu bukanlah rumahmu. Saya bisa datang sesuka saya, jadi apa yang akan Anda lakukan? Lu Baiqiu menyaksikan. Keduanya berdiskusi dan tidak bisa menahan tawa. Pertarungan mereka berdua tampak seperti pasangan muda. Baik sekali, Li Qiye berkata sambil tersenyum lebar, secara keseluruhan, kamu telah memata-mataiku. Jadi apa pendapatmu tentang pertunanganmu, dan kapan kita akan menikah? Bah, seekor katak mencoba memakan angsa. Wajah Lan Yunzu memerah saat dia mengeluh dengan marah. Li Qiye memandangnya dan berkata, wanita tua yang pudar, aku sangat menikmati menjadi katak yang memakan angsa. Namun, angsa di mataku setidaknya berada di tingkat kaisar abadi dan kaisar abadi. Kamu masih jauh dari menjadi angsa. Kamu, mata cantik Lan Yunzu dengan marah menatap Li Qiye saat dia merasakan keinginan untuk menghajarnya. Li Qiye dengan santai bertanya pada Lan Yunzu sambil memutar, apa yang ingin kamu lakukan dengan perjanjian pernikahan ini? Rupanya Sungai Seribu Ikan Mas Anda sangat ingin membatalkannya. Paman, wanita tua sepertiku masih belum terburu-buru, jadi kenapa kamu terburu-buru? Lan Yunzu berkata dengan cepat. Li Qiye lalu menjawab dengan nada serius, bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Seorang istri tiba-tiba muncul entah dari mana, ini bukan hal yang baik bagi saya. Anda harus mengganti kerugian saya. Brat, jangan melakukan percakapan seolah-olah kamu tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari ini. Lan Yunzu gemetar karena marah dan berharap dia bisa mencekik bocah ini sampai mati. Dia adalah keturunan Sekte Sungai, seorang putri yang memerintah jutaan mil, seseorang dengan pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, bocah nakal ini berbincang seolah-olah dia adalah seorang nenek tua yang tidak bisa dinikahi, dan merupakan suatu kerugian besar untuk menikahinya. Jenius yang tak terhitung banyaknya ingin mendapatkan bantuannya, namun setan kecil ini berani memperlakukannya seperti ini. Itu terlalu membuat frustrasi. Li Qiye dengan santai menjawab, wanita tua pudar, siapa bilang aku hanya berakting? Saya sudah terikat. Karena pernikahan ini, Sungai Seribu Ikan Masmu terus datang ke rumahku untuk menggangguku. Saya trauma secara fisik dan mental, jadi Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik untuk mengimbangi penderitaan saya. Bahkan Lu Baiqiu yang berada di kehilangan kata-kata. Lan Yunzu memang merupakan sosok yang sangat menarik di wilayah awan jauh dengan bakat gandanya sebagai Sein. Dan itu tidak hanya terbatas pada awan jauh, seluruh dunia suci Nether dipenuhi dengan begitu banyak orang jenius yang ingin menikahinya. Bagi para jenius ini, menikahinya adalah berkah yang dikumpulkan dari perbuatan baik selama 3 kehidupan terakhir mereka. Namun, menurut pendapatnya,
Li Qiye bertindak dengan marah seolah-olah dia adalah korban dari pernikahan ini. Bah, biarlah, kalau begitu tidak akan ada pernikahan. Lagi pula siapa yang ingin menikah denganmu? Lan Yunzu berkata dengan putus asa. Li Qiye mengeluarkan liontin giok milik Lan Yunzu dan menempelkannya sambil tersenyum santai, tidak menikah bukanlah masalah. Ini adalah barang janji Anda untuk menikah. Anda bisa mengambilnya kembali, tapi pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda berikan untuk mendapatkannya kembali? Lu Baiqiu tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Bahkan keturunan dari keturunan kaisar ingin menikahi Lan Yunzu, tetapi tidak dengan Li Qiye. Orang macam apa dia? Kecantikan yang tak tertandingi dari awan jauh, keturunan dari sungai seribu ikan mas, seorang jenius dengan 2 talenta Sein, semua ini tampaknya tidak cukup bagi Li Qiye karena dia tidak memedulikan mereka. Lan Yunzu yang awalnya marah tiba-tiba mengalihkan perhatiannya dan mengubah sikapnya. Dia menampilkan senyuman menawan seperti mekarnya 100 bunga. Dia menjadi lebih tenang dan berbicara, "Paman, apakah kamu benar-benar ingin melarikan diri dariku secepat itu? Baiklah kalau begitu, sekarang aku tidak terburu-buru untuk membatalkan pernikahan ini, jadi kamu bisa menyimpan barang janji itu." "Ais, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi begitu tampan itu dosa." Li Qiye menyimpan liontin gioknya dan tertawa riang, "Sepertinya pesona romantisku yang tertinggi telah memikatku, membuatmu ingin menikah denganku, apapun yang terjadi." Wow, Lan Yunzu berpura-pura dia ingin muntah dan melirik ke arahnya untuk berkata, "Jangan terlalu narsis." Pada titik ini, dia menggunakan gaya Li Qiye sambil membuka matanya dan menunjukkan sedikit seringai untuk mengatakan, "Paman, tunggu sampai kita menikah. Kalau begitu, aku akan meluangkan waktuku untuk memperbaikimu dan menghajarmu sampai habis setiap hari. Percayalah, saya sangat kompeten menjadi istri yang buruk." Lu Baiqiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia menyaksikan mereka berdua seperti ini. Siapa yang mengira bahwa Lan Yunzu, peri di mata semua orang, juga memiliki sisi jahat seperti itu? Meletus, Li Qiye menamparkan pantatnya dan dengan nyaman mengelusnya juga. Lan Yunzu melompat karena kaget dan terpesona melihatnya. Melihat Lu Baiqiu berdiri di sana, dia menjadi semakin malu dan berteriak, "Nak, apa yang kamu lakukan?" Li Qiye dengan santai menjawab sambil tersenyum, "Saya tidak bisa menyentuh pantat istri saya. Karena kamu ingin menikah denganku. Sebagai suami, aku hanya memberikan cinta awal. Tidak ada yang salah dengan ini." Lu Baiqiu segera membuang muka dan berpura-pura tidak ada apapun yang bisa dilihat. Di seluruh dunia suci Nether, mungkin hanya Li Qiye yang berani membujuk Lan Yunzu seperti ini. Lan Yunzu adalah gadis yang baik. Tidak ada yang berani menggodanya apalagi menyentuh pantatnya, sehingga dia tiba-tiba merasa malu karena pipinya mulai memanas. Dia gemetar karena marah setelah dimanfaatkan oleh Li Qiye. "Gadis kecil, kamu sendiri yang ingin mendisiplinkanku. Kamu masih terlalu muda. Mungkin memasak dan bergaul seperti ibu rumah tangga bisa dilakukan, tapi untuk menjadi istri yang buruk dan suka mengontrol, saya khawatir itu tidak mungkin. Tidak ada gadis yang bisa mengikatku." Li Qiye berkata sambil tersenyum. Lan Yunzu marah hingga dia menutup telapak tangannya ke udara dan dengan cepat berseru, "Iblis kecil, tunggu dan lihat saja. Suatu hari, aku akan memberikan pelajaran. Gadis kecil, kamu mau kemana?" Li Qiye berkata sambil tersenyum lebar saat dia melihatnya pergi. Lan Yunzu yang sekarang berada jauh dengan acuh tak acuh menjawab, "Akan menemui para tetua. Saya punya rencana sendiri tentang pernikahan saya dan tidak memerlukan campur tangan dari sekte." Setelah dia pergi, Lu Baiqiu berbisik, "Bangsawan muda, menurutku Perizu sepertinya menyukaimu, maukah kamu menikah dengannya?" Li Qiye hanya menatap Lu Baiqiu dan dengan lembut menenangkan kepalanya sambil tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tidak lama setelah Lan Yunzu pergi, seorang tamu tak diundang datang berkunjung. Tapi bukannya kunjungan, itu lebih seperti penerobosan paksa. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan berjanggut. Energi darahnya cukup banyak dan cincin dewa mengorbit di sekitar tubuhnya seolah-olah mereka memikul dunia individu. Setiap cincin tampak seperti bintang raksasa sementara ia tampak seperti raksasa. Aura penekan yang bisa membuat orang lain terengah-engah datang bersamaan dengan kedatangannya. Ada total 81 cincin di sekujur tubuhnya.
Ini berarti bahwa dia adalah penguasa permata yang luar biasa dalam pencapaian besar. Meski era Dao sulit sudah berlalu, penguasa surgawi masih jarang terlihat, apalagi penguasa permata yang kuat. Sebuah pencapaian besar, Jewel Sovereign memang merupakan seseorang yang pantas untuk dikagumi dan ditakuti. Kamu adalah Li Qiye. Orang tua ini masuk dengan momentum yang menindas. Dia bahkan tidak repot-repot menatap langsung ke arah Li Qiye, seolah-olah Li Qiye hanyalah serangga yang tidak berarti. Dari mana datangnya lalat kecil yang berdengung ini? Li Qiye menghadapi arogansi pria tua itu dengan nada yang lebih riuh. Dia juga tidak mau repot-repot menatap lelaki tua itu sambil melakukan gerakan memukul lalat dengan tangan. Lu Baiqiu segera memegang lengan bajunya dan berbisik setelah mendengar jawaban arogan Li Qiye, ini adalah tetua Lin, Guru Yanlong. Mata lelaki tua itu menjadi tajam saat dia memancarkan aura menakutkan yang terpancar ke seluruh ruangan. Lu Baiqiu memiliki ucapan yang lemah sehingga dia kesulitan bernapas di tengah-tengahnya. Jangan bertindak terlalu tinggi dan perkasa di wilayahku. Nyatakan urusanmu atau jangan ganggu aku. Pada saat ini, Li Qiye akhirnya menguncinya dengan dingin. Tetua itu menjawab dengan nada dingin serupa, bocah, jadilah cerdas dan batalkan pernikahan ini dengan Yunzu. Seseorang harus mengetahui tempatnya sendiri di dunia ini, Yunzu adalah keturunan kami, jadi kamu tidak layak untuknya. Baiknya pernikahan ini dan Sungai Seribu Ikan Mas tidak akan menganiaya Anda. Anda dapat meninggalkan tempat ini dengan harta karun dan pergi sejauh yang Anda inginkan. Yang terbaik adalah jangan pernah kembali ke awan jauh. Apakah ini keinginanmu, atau keinginan Sungai Seribu Ikan Mas? Li Qiye tidak dapat menahan senyumnya atas gangguan yang tiba-tiba dan mengancam dari tetua Lin. Peter Lin datang mengancamnya karena suatu alasan, Yanlong adalah muridnya. Sementara itu, di dalam Sungai Seribu Ikan Mas, dialah yang paling menginginkan pernikahan antara Yanlong dan Lan Yunzu. Keturunan yang menikah dengan kakak laki-laki senior adalah hasil terbaik, itu adalah pasangan yang diciptakan di surga. Dia adalah orang pertama yang menolak pernikahan ini dengan pertunangannya yang muncul entah dari mana, dan dia juga merupakan pendukung terkuat yang menggunakan cara yang lebih agresif untuk memaksa Li Qiye meninggalkan pernikahan ini. Hanya untuk muridnya, Peter Lin secara pribadi sepertinya mengakhiri masalah ini dengan tegas dan memaksa Li Qiye untuk menyerah. Peter Lin dengan dingin berkata, tidak masalah keinginan siapa. Anda tidak pantas mendapatkan keturunan kami, jadi cerdaslah dan menyerahlah. Jika tidak, Anda hanya mencari masalah. Jadi maksudmu kalau aku tidak menyerah, akankah ada masalah? Li Qiye tersenyum cerah. Tatapan Elder Lin menjadi serius saat dia menyatakan, dunia ini berbahaya. Penggarap yang bepergian keluar tidak dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Bagaimana jika mereka bertemu pria berbahaya? Mungkin mereka akan mati secara diam-diam. Setelah mengatakan ini, kilatan mematikan muncul di matanya. Lu Baiqiu menarik napas dingin dan menenangkan setelah mendengar kata-kata tetua itu. Dia memahami bahwa ancaman ini lebih dari sekedar kata-kata kosong. Ingatlah bahwa penguasa permata tidak akan melontarkan kata-kata kosong, jadi siapapun yang mendengar petunjuk ini akan merasa takut. Tidak sulit bagi penguasa permata untuk membunuh seorang murid muda, terutama jika dia sendiri yang mengambil tindakan saat mereka berada di luar. Lu Baiqiu, sebagai penguasa wilayah, telah mengalami banyak hal. Dia merasa merinding setelah mendengar ancaman yang begitu terang-terangan. Li Qiye benar-benar berada dalam bahaya jika penguasa permata seperti Penatua Lin ingin melakukan hal seperti itu. Mengancamku. Di sisi lain, Li Qiye masih tenang sambil tersenyum santai, saya sebenarnya ingin melihat bagaimana Anda akan melaksanakannya. Penatua Lin, pergilah. Saya telah membuat keputusan mengenai pernikahan ini. Sedangkan murid, bodohmu, Yanlong, dia tidak layak untuk wanitaku. Orang bodoh seperti dia ingin rating daging angsa. Bahkan di kehidupan selanjutnya dia tidak akan mampu melakukannya. Anda, ekspresi Penatua Lin menjadi sangat gelisah. Sebagai seorang tetua yang dihormati di Sungai Seribu Ikan Mas, penguasa permata seperti dia jarang keluar untuk menangani hal-hal duniawi. Kali ini, dia harus ikut campur karena muridnya sendiri. Namun, junior yang tidak disebutkan namanya ini menolak permintaannya dan bahkan berani memandangnya dengan meremehkan. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah dan dipenuhi niat membunuh?
Li Qiye tetap tenang dan rileks melawan aura pembunuh yang menakutkan dari tetua Lin, namun Lu Baiqiu menjadi pucat. Dia mengerti betapa menakutkannya seorang penguasa permata ketika mereka memutuskan untuk mengambil tindakan. Elder Lin juga ada di sini, Di tengah aura pembunuh yang melonjak, sebuah suara yang jelas terdengar dari luar. Pada saat ini, Lan Yunzu sedang berdiri di dekat pintu dan bertanya, ada urusan apa dengan Penatua Lin di tempat ini? Keponakanku baik-baik saja, Lan. Penatua Lin memusatkan aura pembunuhnya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada, saya hanya berkumpul sebentar dengan bangsawan muda Li. Jika kalian sudah kembali, maka aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Oleh karena itu, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Lan Yunzu menatap Li Qiye yang mengangkat bahunya dan berkata, itu bukan apa-apa, hanya ancaman lama yang bagus. Gadis kecil, pertunanganmu menjadi tidaklah mudah. Saya cukup menyakitkan, jadi Anda perlu menawarkan perdamaian. Lan Yunzu dengan tegas menyoroti-nya dan kemudian dengan sedih berkata, sejak kapan orang luar mendikte pernikahanku? Tentu saja, yang dia maksud adalah Penatua Lin. Belum tentu. Anda adalah keturunan sekte sungai, jadi menurut Anda apakah mereka benar-benar akan membiarkan Anda menikah dengan orang luar? Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, saya tahu Anda benar-benar ingin menikah dengan saya, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Tidak perlu memuji dirimu sendiri, siapa yang mau menikah denganmu? Lan Yunzu membalas dengan marah, lalu dia dengan ringan menambahkan sedikit kekeras-kepalaan di matanya, pernikahanku akan memutuskan sendiri. Bagaimana mungkin kamu bermimpi dengan orang-orang tua dari sektemu? Li Qiye tersenyum dan bertanya. Sebagai keturunan sekte sungai, pernikahannya tentu menjadi persoalan yang sulit diselesaikan. Meskipun itu urusan pribadinya, sekte itu pasti akan ikut campur. Lan Yunzu menatap Li Qiye dan berkata, saudara senior Yan Long mungkin memiliki beberapa tetua yang mendukungnya, tapi itu tidak berarti bahwa saya juga tidak memilikinya di sekte ini. Jangan khawatir, kakek yang akan mendukung kita. Kakek yang, Li Qiye membuka matanya dan bertanya sambil menatap Lan Yunzu, seseorang dari Soaring Remembrance Village. Lan Yunzu mengangguk dan menjawab, ya, kakek yang adalah bagian dari generasi tertua di desa kami. Pada saat ini, dia juga merupakan tetua tertinggi di sekte tersebut, jadi kecuali seorang leluhur ikut campur, Penatua Lin dan yang lainnya juga tidak akan berkata apa-apa. Di desa melonjak ingatan, laki-laki bermarga yang sedangkan perempuan bermarga Lan. Selain itu, desa tersebut tidak hanya memiliki Lan Yunzu yang jenius karena mereka telah menghasilkan banyak karakter besar sebelum dia. Kakek yang dimaksud Lan Yunzu adalah seorang tetua tertinggi di Sungai Seribu Ikan Mas serta pemandu daunnya. Hei, apa kamu mencoba menggunakanku sebagai pedang? Li Qiye meliriknya dan berkata, sejujurnya, kamu hanya tidak ingin menikahi Yan Long atau saudara bela diri yang berbeda, jadi saat ini, kamu memilih untuk tidak membatalkan pernikahan ini. Anda mencoba menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari masalah Anda sendiri. Gadis kecil, ini adalah pengaturan internal sektemu, ini tidak ada ketentuannya denganku. Lan Yunzu kembali melayani dan membalas, jadi, apakah kamu takut? Jika ya, maka Anda dapat memilih untuk pergi sekarang. Aku tidak akan menyalahkanmu, dan aku akan mengatasi masalahku sendiri. Sumpah Lan Yunzu di bawah pohon harapan impian di desa bukan hanya karena dorongan orang tua, dia juga ingin menggunakannya sebagai alasan untuk menghindari pernikahan paksa dari para tetua sekte. Dia tidak ingin menikahi saudara laki-laki manapun di sekte tersebut, termasuk kakak senior Yan Long. Kebetulan saja, dengan sangat tepat, Li Qiye mendapatkan liontin giok janjinya dan terlibat dalam gangguan internal di Sungai Seribu Ikan Mas. Takut, Li Qiye tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyuman alaminya, Sungai Seribu Ikan Mas saja tidak cukup untuk membuat takut. Namun, ada pepatah, dengan pahala ada ketidakseimbangan. Jika kamu ingin menggunakanku sebagai alat, gadis kecil, menandakan kamu harus memberiku sesuatu sebagai balasannya. Bagaimana kalau begini, kamu akan menghangatkan tempat tidurku malam ini? Pergilah ke neraka. Lan Yunzu yang tersipu-sipu itu menendang ke depan dengan marah, namun Li Qiye dengan mudah menghindarinya. Gadis kecil, berhentilah berbicara dengan tidak sopan. Jangan mengucapkan kasar seperti ini. Li Qiye mengulurkan tangan dan menamparnya,
lalu berkata sambil tertawa. Sementara Lan Yunzu gemetar karena marah, Lu Baiqiu tertawa karena, di matanya, mereka berdua tampak menggoda seperti pengantin baru. Saat Li Qiye dan Lan Yunzu bolak-balik satu sama lain, Sungai Seribu Ikan Mas mengadakan pertemuan dengan semua tetua. Kali ini, secara pribadi dipimpin oleh Master Sekte, Daois Bao Gui. Mengenai keterikatan ini, bagaimana kalau kita membiarkan Yunzu sendiri yang memutuskan? Daois Bao Gui memulai pertemuan. Hal ini mendapat tentangan keras dari banyak nenek moyang, dan salah satu dari mereka menyatakan, "Kakak, bagaimana kita bisa menganggap remeh masalah sepenting ini? Ini bukan hanya tentang pernikahan Yunzu, ini juga melibatkan naik turunnya Sungai Seribu Ikan Mas di masa depan." Sekte Master, seorang junior tidak bisa memutuskan masalah ini. Tentu saja, pertentangan terbesar datang dari Penatua Lin, Guru Yanlong. Penatua Lin dengan serius berkata, "Junior itu, Li, datang dengan niat yang tidak diketahui. Mungkin dia bahkan jahat. Jika dia bermaksud menyakiti sekte kita, bukankah itu sama dengan membawa serigala ke rumah kita? Belum lagi, sekte kami adalah garis keturunan kaisar dan Yunzu adalah keturunan Dao masa depan kami. Statusnya sendiri menuntut seleksi yang sangat ketat untuk pertandingannya." Saudara Lin sangat masuk akal. Tetua lainnya juga mengutarakan sentimen yang sama, "Kakak, kita tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Jika kawan Li itu benar-benar tidak ingin membatalkan pernikahan ini, maka kita bisa menggunakan kekerasan saja. Dia bukan siapa-siapa jadi dia tidak bisa menimbulkan kekacauan apapun." Penganut Tao Bao Gui tidak menyukai perilaku seperti itu dan menenangkan kepalanya, melupakan fakta bahwa Yunzu tidak akan menyetujui tindakan seperti itu juga tidak pantas untuk Sungai Seribu Ikan Mas kami. Kami adalah garis keturunan seorang kaisar, kami belum sampai melakukan tindakan keji yang memenuhi prestise leluhur kami. Masalah ini harus diputuskan oleh Yunzu. Pada akhirnya, ini juga merupakan bagian dari takdir. Jadi jika Yunzu merasa mereka bukan pasangan yang cocok, maka masih belum terlambat untuk membubarkannya. Namun, jika Yunzu menyukainya, maka orang tua seperti kita tidak boleh serta-merta menolaknya. Tidaklah buruk membiarkan anak kecil itu masuk ke Sungai Seribu Ikan Mas. Dengan melakukan itu, ini akan menghilangkan kekhawatiran fana Yunzu sehingga dia dapat mencapai puncaknya dengan damai di masa depan. Tidak semua tua-tua menentang pernikahan ini, beberapa sebenarnya mendukung. Itu juga baik-baik saja. Penatua lainnya melanjutkan, pernikahan ini ditentukan oleh takdir, jadi mungkin ini hal yang baik untuk Yunzu. Grand Dao itu panjang dengan jalan yang semakin mengecil, jika dia dapat menemukan pendamping Dao yang tepat untuk berjalan bersama, maka itu akan sangat bermanfaat untuk masa depannya. Meskipun masalah ini tampaknya hanya tentang pernikahan sederhana, ini adalah pertarungan internal dalam sekte tersebut. Dan tentu saja, sebagai keturunan sekte tersebut, Lan Yunzu juga mendapat dukungan dari beberapa tetua dan bahkan seorang tetua tinggi. Ini adalah keanehan. Sikap tetua Lin sangat agresif saat dia dengan serius berkata, bagaimana anak nakal Li itu bisa membantu masa depan Yunzu? Sudah menjadi berkah jika dia tidak melambatnya. Jika kita berbicara tentang membantu jalan masa depan Yunzu, maka sahabat Dao yang paling tepat untuknya adalah murid muda sekte kita. Misalnya, Yanlong adalah kandidat terbaik. Bakat Yanlong hanya lebih lemah dibandingkan Yunzu di kalangan generasi muda. Terlebih lagi, dia telah mempertahankan lebih lama dengan pengalaman dan kedewasaan yang luar biasa. Penatua Lin melanjutkan, bagaimana orang lain bisa menjadi pendamping Dao-nya jika bukan murid kita sendiri? Beberapa tetua tidak puas dengan tetua Lin yang terus-menerus berusaha mencapai kesepakatan Yanlong dan Yunzu. Faktanya, dia pernah melakukan ini sebelumnya tetapi ditolak oleh Lan Yunzu dan Master Sekte. Meskipun mengalami perbandingan ini, Peter Lin tidak menyerah pada Yanlong karena Yanlong selalu ingin menikahi Lan Yunzu. Adik Lin, jangan bicara Yanlong saat ini. Kita harus membicarakan hal ini terlebih dahulu. Daois Bao Gui dengan lembut menenangkan kepalanya dan berkata, masalah Yanlong dan Yunzu bisa dikesampingkan. Penatua Lin melanjutkan, tetapi bocah Li itu jelas tidak layak menjadi keturunan kita. Beri dia sedikit keuntungan agar dia dengan senang hati melepaskan pernikahan ini. Bocah nakal seperti dia tidak bisa mengendalikan masalah sebesar ini. Biarkan generasi muda memutuskan urusan mereka sendiri.
Saat para tetua berdebat tanpa henti, sebuah suara lama terdengar di seluruh ruangan. Yang Mulia Yang. Setelah mendengar suara ini, semua tetua di ruangan ini bergetar ketika ekspresi mereka menjadi serius. Ini adalah tetua tertinggi di Sungai Seribu Ikan Mas, seseorang dengan pengaruh dan status yang besar. Tidak ada orang lain yang memiliki otoritas tingkat tinggi dalam sekte tersebut untuk mencampuri masalah pernikahan Lan Yunzu. Dia bukan hanya seorang tetua senior, dia juga berasal dari desa Soaring Remembrance, seorang tetua langsung dari Lan Yunzu serta pemandu daunnya. Yang Mulia Yang, tetapi pada akhirnya, Yunzu masih merupakan keturunan kami. Penatua Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar setelah mendengar kata-kata Yang Mulia. Hendak keturunan Seribu Ikan Mas tidak memutuskan pernikahannya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa memutuskan pernikahannya sendiri, lalu bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk mencapai kehendak surga dan menjadi kaisar abadi? Meskipun Yang Mulia tidak muncul secara langsung, suaranya yang memerintah masih sangat menakjubkan. Dia melanjutkan, memang benar bahwa Yunzu adalah keturunan Sungai Seribu Ikan Mas, tapi dia juga seseorang dari Desa Peringatan Melonjaku. Pernikahannya tidak terikat dengan kepentingan Sungai Seribu Ikan Mas. Jelas sekali, Yang Mulia yang sedang menjaga kepentingannya sendiri, dia adalah pendukung Lan Yunzu. Kakak Yang, kamu tidak bisa berkata seperti itu. Saat ini, suara lain muncul, Yunzu adalah keturunan kami, jadi kami harus lebih berhati-hati dengan pernikahannya di masa depan. Yang Mulia Wang, para tetua yang hadir tidak bisa saling memandang setelah mendengar suara ini. Itu adalah tetua agung lainnya. Orang yang paling bersemangat adalah Penatua Lin karena Yang Mulia Wang adalah gurunya. Sejak kapan adik Wang memutuskan bisnisku? Yang Mulia yang berbicara dengan momentum yang sama. Yang Mulia Wang menjawab sambil tertawa, saya tidak berani melakukannya. Sebagai orang luar, saya tidak berani mengganggu desa peringatan yang melonjak Yang Mulia. Namun pada akhirnya, Yunzu tetap menjadi murid sekte kami. Meski pernikahan ini mungkin hanya masalah takdir, namun tidak masuk akal jika kami mengadili keturunan kami. Ini juga untuk Yunzu, jika pertunangan ini merasa dirinya tidak mampu, mungkin dia akan berhenti atas kemauannya sendiri. Kalau begitu kita akan melakukan tes kecil untuk mengetahui tekad bangsawan muda Li mengenai pernikahan ini. Pada saat ini, penganut Tao Bao Gui membuat keputusan, karena pernikahan ini adalah perjodohan yang diciptakan di surga, kami, sebagai tetua Yunzu, tidak dapat ikut campur secara paksa, namun sedikit evaluasi bukanlah hal yang tidak masuk akal demi dia. Pada akhirnya, Daois Bao Gui masih menjadi master sekte. Kata-kata tegas seperti itu tidak dapat dengan mudah disangkal bahkan oleh para tetua. Baiklah, ini adalah percobaan. Bahkan Yang Mulia, yang merupakan pendukung keras Lan Yunzu, setuju untuk menguji Li Qiye. Tuan sekte ingin bertemu denganmu. Setelah keputusan mengenai pernikahan ini diputuskan, Daois Bao Gui ingin bertemu Li Qiye, jadi Lan Yunzu menyampaikan berita tersebut. Sepertinya suasana hatimu tidak buruk. Saya berasumsi bahwa masalah pernikahan sekarang telah diputuskan. Li Qiye bertanya sambil tersenyum lebar sambil menatap Lan Yunzu, apakah kamu begitu ingin menikah denganku? Lan Yunzu menatap dengan satu mata dan perlahan berkata, menikah kamu. Tunggu hingga Anda berhasil melewati uji coba, lalu bicara. Jika Anda benar-benar menginginkan pernikahan ini, maka Anda harus melewati cobaannya. Bagaimana jika aku tidak bisa? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Lan Yunzu menjawab, bagi sekte kami, jika Anda memilih untuk menyerah pada pertunangan ini, tidak ada yang lebih baik. Sekte akan memberikan kompensasi kepada Anda, dan selama permintaan Anda masuk akal, sekte akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Jika itu terjadi, maka saya lebih baik menyerah. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, saya lebih suka mengambil harta itu daripada menikahi wanita tua yang sudah pudar. Anda, Lan Yunzu marah sampai muntah darah saat dia memantulkannya dan berkata, iblis kecil, apakah aku hanya bernilai 1 atau 2 menyimpan harta karun? Mata Li Qiye beralih ke atas dan ke bawah saat dia mengamati Lan Yunzu sebelum tersenyum, jadi, kamu benar-benar ingin menikah denganku. Saya harus memikirkan hal ini sebentar. Pada akhirnya, pernikahan adalah keputusan terbesar dalam hidup seseorang, dan saya bukanlah orang yang ceroboh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan menghajarmu?
Lan Yunzu menggertakkan giginya sambil mengangkat dagunya sambil menatap Li Qiye dengan kebencian. Gadis kecil, kamu harus lebih lembut jika ingin menikah denganku. Saya suka wanita yang lembut. Li Qiye berkata sambil tersenyum, jika kamu menjadi lebih lembut, maka aku bisa berpikir untuk menikahimu. Ais, ini kerugian besar, aku benar-benar harus memaafkan. Lan Yunzu kesal karena marah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menatap Li Qiye dan berkata, apakah kamu menyerah karena kamu merasa tidak bisa melewati ujian ini? Tentu saja, jika Anda ingin menjadi kura-kura, saya tidak akan menyalahkan Anda. Saya hanya bisa menyesali kenyataan bahwa orang yang dipilih oleh pohon harapan impian adalah seorang yang tenggelam. Nah, dorongan psikologismu masih terlalu lemah. Li Qiye mengelengkan kepalanya lalu berbicara sambil menyentuh dagunya, namun, para tetua Sungai Seribu Ikan Mas ditempatkan sangat tinggi dan perkasa. Mereka sebenarnya berpikir bahwa aku mencoba untuk naik ke dalam sektemu jadi aku ingin mengajari mereka sebuah pelajaran. Jadi maksudmu kamu ingin menerima tantangan ini? Lan Yunzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak gembira. Oh, kamu benar-benar ingin menikah denganku ya? Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Lan Yunzu menyoroti-nya dan dengan marah menyatakan, berhentilah melamun. Tunggu sampai kamu lulus ujian, baru kamu bisa bermimpi semau kamu. Nak, harga menggunakan aku sebagai alatmu sangat tinggi. Bagaimana kalau datang untuk menghangatkan tempat tidurku malam ini? Kami bisa melihat apakah wanita tua pucat sepertimu benar-benar bisa menghangatkan tempat tidur atau tidak. Li Qiye dengan lembut memegang dagunya dan menggoda. Matilah. Lan Yunzu tanpa ampun menendang ke depan tanpa peduli untuk menjaga sikap anggunnya. Dia kemudian membawa Li Qiye untuk berdiskusi dengan Daois Bao Gui di aula kamar utama. Kamu pasti Li Qiye. Meskipun Daois Bao Gui adalah ketua sekte Sungai Seribu Ikan Mas, ternyata dia sangat ramah dan baik hati. Ini adalah perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan kelompok Elder Lin dengan aura mereka yang menindas. Setelah membiarkan Li Qiye duduk, Daois Bao Gui langsung berbicara, pernikahan antara kamu dan Yunzu memutuskan oleh surga. Namun, Yunzu juga merupakan keturunan kami, jadi kami tidak boleh gegabah meskipun itu adalah pasangan yang diciptakan di surga. Saya mengerti, Master Sekte mengatakan bahwa saya bisa menyerah atau lulus ujian, kan? Li Qiye juga tidak ingin berbasa-basi, jadi dia langsung melanjutkan pembicaraannya. Tentu saja, untuk menyerah atau bertahan, ini akan menjadi pilihan Anda, tidak ada yang bisa memaksa Anda. Penganut Tao Bao Gui menjelaskan, Sungai Seribu Ikan Mas kami tidak akan memaksamu untuk menyerah pada pernikahan ini. Benarkah? Li Qiye kemudian bertanya sambil tersenyum, jika saya memilih untuk menyerah pada pernikahan ini, manfaat apa yang akan diberikan sekte Anda kepada saya? Kata-kata Li Qiye memicu murka Lan Yunzu karena mereka sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Pada saat ini, Daois Bao Gui menemukan nampan harta karun di atas meja. Setelah baki ini dibuka, muncul pancaran cahaya, menampilkan 3 benda di atasnya. Jika kamu mau menyerah, maka Sungai Seribu Ikan Mas kami tidak akan menganiaya kamu. Kami akan memberi Anda tidak jadi vessel untuk perlindungan, gulir teleportasi kura-kura untuk melarikan diri di saat bahaya, dan juga pil 1000 ikan mas untuk membantu Anda meringankan tubuh Anda. Sang Tao melanjutkan dengan perlahan, tentu saja, ini hanyalah awal dari ketulusan kami. Di luar item ketiga ini, Anda juga dapat memilih 3 item lainnya selama item tersebut bukan level Kaisar Abadi, sekte kami akan mempertimbangkan dan memenuhi permintaan Anda. Li Qiye sendiri cukup terkejut melihat pertunjukan besar Sungai Seribu Ikan Mas. Tampaknya sekte tersebut benar-benar tidak ingin menjodohkan Lan Yunzu dengannya. Tentu saja, dia bisa memahami alasan mereka. Bagaimanapun, udara pinggiran kota tidak boleh mengalir keluar ladang, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan sebagai sekte untuk mendidik seorang keturunan. Saya bisa merasakan ketulusannya. Li Qiye melirik Lan Yunzu, yang berdiri di samping. Dia juga membalasnya. Meskipun tidak ada pertukaran kata-kata, niat mereka jelas tertukar. Bagaimana jika saya memilih uji cobanya? Li Qiye melirik barang-barang di nampan sebelum bertanya sambil tersenyum. Daois Bao Gui memandangnya dan akhirnya menganggukkan kepalanya untuk berkata, jika Anda memilih untuk melanjutkan pernikahan ini, maka Anda harus melewati 2 dari 3 cobaan.
Kurang dari itu akan dianggap gagal. Lalu apa akibat dari kegagalan? Ketertarikan Li Qiye terguncang saat dia bertanya dengan riang. Penganut Tao Bao Gui menjawab, meski sekte kami tidak akan mengganggu pernikahanmu, Lan Yunzu tetaplah keturunan kami, jadi kami harus menilaimu demi dia. Jika Anda gagal dan memilih menyerah, maka Anda bisa pergi. Namun, jika Anda memilih untuk bertahan dan bertahan, maka Anda dapat berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan hingga hari kesuksesan. Kondisi ini tidak buruk sama sekali. Li Qiye berkata sambil tersenyum, setidaknya, sektemu masih mengusung gaya garis keturunan Kaisar Abadi. Generasimu saat ini tidak mencemarkan silsilah Dao Kaisar Abadi Qianli. Li Qiye sama sekali tidak peduli dengan kekuatan sekte tersebut. Jika sekte tersebut memilih untuk keras kepala, maka tidak ada yang lebih baik baginya. Kemudian, dia bisa mengabaikan masa depan sekte tersebut sepenuhnya dan langsung mengambil barang yang dia inginkan. Tentu saja, kondisi prima seperti itu adalah hasil dari Yang Mulia yang sebagai sesepuh tinggi yang mendukung Lan Yunzu. Berbeda dengan para tetua lainnya, Yang Mulia yang sebenarnya ingin melanjutkan pernikahan ini karena izinnya sendiri. Menyerah tanpa perlawanan bukanlah gaya saya sama sekali. Karena sekte Anda ingin menguji saya, maka saya harus bangkit menghadapi tantangan ini. Pada akhirnya, Li Qiye menjawab sang Daois. Penganut Tao Bao Gui tidak terkejut dengan penjelasannya sambil menganggukkan kepalanya, baiklah, karena ada 3 ujian, salah satunya kamu pilih agar tetap adil. Oke, jika saya bisa menentukan uji coba, maka saya akan memilih uji coba kedua yang akan dilakukan. Li Qiye dengan tegas merespons dengan mudah. Bagus, uji coba pertama akan menjadi uji bela diri mulai besok, apakah kamu setuju? Tanya Daois Bao Gui. Li Qiye mengangkat bahu dan berkata, saya siap kapan saja. Kalau begitu kamu bisa kembali dan bersiap. Besok, Sungai Seribu Ikan Mas kami akan memilih seorang murid untuk menantang Anda. Anda perlu bersiap, jangan meremehkan lawanmu. Daois Bao Gui cukup ramah dan secara khusus memperingatkannya. Li Qiye menatap Lan Yunzu dan sambil tersenyum bertanya, jangan bilang kalian mengirim pertunanganku untuk melawanku. Kata, tunangan, membuat Lan Yunzu jengkel, tapi itu juga menyebabkan dia tersipu saat dia menatap Li Qiye. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Yunzu keluar, itu tidak adil. Daois Bao Gui tersenyum menanggapi. Faktanya, meskipun dia adalah ketua sekte, dia juga adalah guru Lan Yunzu jadi tentu saja dia mendukungnya. Menurutnya, jika Lan Yunzu tersingkir, maka Li Qiye tidak akan punya peluang untuk menang. Dia sangat percaya pada muridnya karena dia memiliki keyakinan mutlak untuk menang melawan keturunan kaisar lainnya. Sekalipun dia menghadapi keturunan tahta tulang segudang, dia masih percaya bahwa muridnya memiliki peluang besar untuk menjadi pemenang. Namun bagi Li Qiye, dia senang menghadapi lawan manapun. Faktanya, semakin kuat lawannya, dia akan semakin bersemangat. Mereka kembali ke mansion setelah mengucapkan selamat tinggal kepada sang Daois. Di sana, mereka bertemu dengan Lu Baiqiu yang diam-diam memberitahu mereka bahwa ada tamu yang menunggu di dalam. Kakek Yang, setelah memasuki ruangan, Lan Yunzu tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak gembira setelah melihat lelaki tua itu duduk di sana. Ada seorang lelaki tua dengan penampilan sekitar usia 70 tahun. Dia tidak terlalu tinggi, tapi dia yang duduk di sana sepertinya mampu menghalangi badai dan hujan dari 8 arah seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Orang tua ini adalah seorang tetua tertinggi dari Sungai Seribu Ikan Mas, seseorang yang juga berasal dari desa Soaring Remembrance, yang mulia. Sebenarnya banyak tokoh hebat yang berasal dari desa, termasuk jenderal dan komandan hebat dari dunia fana. Beberapa tokoh besar ini tetua menjadi yang tertinggi dalam garis keturunan kaisar, seperti Yang Mulia. Namun, betapapun hebatnya karakter-karakter tersebut, tidak ada yang bisa memecah kesunyian desa. Bagaimanapun juga, keheningan ini merupakan hasil dari perenungan tenang seorang kaisar abadi di masa orang tuanya dan tetap tidak dapat memecahkan oleh apapun atau siapapun. Kakek menghentikan latihanmu, Lan Yunzu berkata dengan terkejut. Yang Mulia yang bukanlah kakeknya yang sebenarnya, tetapi dia adalah seorang senior yang sangat dihormati di desa, jadi dia bertemu dengan sebutan, kakek. Yang Mulia tersenyum bahagia dan bertanya, jika pohon dewa menemukanmu seorang suami yang baik, bagaimana mungkin aku, sebagai kakekmu, tidak pergi dan melihatnya? Kakek,
apa yang kamu bicarakan? Lan Yunzu cukup pemalu, jadi dia menjawab dengan malu-malu dengan semburat merah di pipinya. Yang Mulia dengan hati-hati menilai Li Qiye dari atas ke bawah seperti seorang ibu mertua yang menilai menantu laki-lakinya dan mendapati dirinya puas. 1. Dalam budaya Asia, biasanya ibu mertua rukun dengan menantu laki-lakinya, sedangkan sang ayah membencinya. Saya rasa hal ini juga berlaku pada budaya lain. Ini hanyalah ungkapan yang menggambarkan kiasan umum. Bagus bagus bagus. Setelah melihat ke arah Li Qiye, Yang Mulia menganggukkan kepalanya setuju dan tersenyum, sepertinya pohon dewa memang memilih suami yang tepat untukmu. Pohon dewa mungkin telah memilih suami yang sempurna untuknya, tetapi pohon itu belum tentu memilih istri yang berbudi luhur untuk saya. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Brat, jangan melakukan percakapan seolah-olah kamu tidak mendapatkan penawaran yang bagus. Yang Mulia tersenyum dan menatap dengan tegas, gadis kami tidak lebih buruk dari siapapun. Apapun yang terjadi, kalian berdua harus saling mendukung di masa depan dengan cinta. Yang Mulia sangat senang dengan Li Qiye. Sebenarnya dia mempercayai pohon harapan impian di desanya. Sebagai seorang tetua tertinggi dari keturunan kaisar, dia memahami pentingnya pohonnya, jadi pohon itu pasti mempunyai alasan bagus dalam memilih Li Qiye untuk Lan Yunzu. Kakek, ini belum pasti. Lan Yunzu dengan malu-malu menegaskan. Li Qiye hanya bisa menenangkan kepala dan tersenyum. Pernikahan ini, baginya, hanyalah sebuah kebetulan dan bukan hal lain. Sedangkan Lan Yunzu, dia hanya ingin memanfaatkannya untuk melarikan diri dari pernikahan yang dipaksakan kepadanya oleh Sungai Seribu Ikan Mas. Brat, aku berusaha keras untuk keluar dari ruanganku untuk menyemangatimu. Saya tidak akan banyak bicara tentang hal lain, tetapi apapun yang terjadi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Apapun yang terjadi, lelaki tua ini akan mendukung pernikahan Anda dan tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya, apapun yang terjadi. Menantu desa Soaring Remembrance kita tidak bisa mengalahkannya, bukan begitu? Penatua Yang, sebagai penatua tertinggi Sekte Sungai, bisa dikatakan jarang peduli dengan urusan duniawi. Kali ini, dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dan mendukung Li Qiye karena dia takut akan sulit untuk membungkus tangan hanya dengan satu tangan. 1. Arti pepatah sulit mencapai apapun tanpa dukungan. Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kecantikan ini sehingga kita dapat menghasilkan bayi yang sehat. Li Qiye menanggapinya dengan senyuman setelah melihat antusiasme Yang Mulia. Wajah Lan Yunzu menjadi merah padam karena marah dan malu, dia tidak sabar untuk menghajar iblis kecil ini hingga menjadi kepala babi. Bagus sangat bagus, saya akan menunggu kabar baik Anda. Yang Mulia tersenyum dan memberi tahu Li Qiye sebelum pergi, silakan lakukan sesukamu. Pernikahan yang dibuat di surga tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Omong kosong apa yang baru saja kamu bicarakan. Setelah Yang Mulia pergi, Lan Yunzu dengan marah mencubit paha Li Qiye tanpa ampun dan menyalakannya. Meletus, Li Qiye sekali lagi menamparnya dan meremasnya sedikit, menyebabkan Lan Yunzu menjerit dan dia segera melompat mundur dengan wajah memerah. Dasar mesum, mata cantik Lan Yunzu menunjukkan kekesalannya. Dia sekali lagi diperlakukan begitu remeh oleh bocah nakal ini hingga membuatnya gemetar karena marah dan wajahnya memerah seperti matahari terbenam. Dibandingkan dengan kemarahan Lan Yunzu yang mampu mencapai langit, Li Qiye, di sisi lain, dengan santai menatapnya dan berkata, orang cabul kecil apa? Kata-kata kotor sekali, jangan lupa, aku pertunanganmu, dan sebagai pertunanganmu, memarahi istriku adalah hal yang wajar. Dan terlebih lagi, pantatmu montok dan kenyal. Kamu masih berbicara. Lan Yunzu tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya saat diliputi rasa malu, jadi dia menyiapkan cakarnya untuk mengantisipasi mengejar Li Qiye. Dalam waktu singkat, ruangan itu dipenuhi dengan tawa menggoda Li Qiye serta suara gila Lan Yunzu. Hal ini menyebabkan Lu Baiqiu, yang berdiri tepat di luar, tersenyum masam ketika keduanya semakin menjadi seperti pasangan suami istri muda. Di hari kedua, berita mengenai konferensi Li Qiye untuk menjadi calon menantu dengan cepat menyebar ke seluruh Sungai Seribu Ikan Mas. Calon menantu laki-laki, kita bisa menemukan begitu setelah dia lulus ujian. Saat ini, dia tidak memenuhi persyaratan. Murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya naksir Lan Yunzu sehingga saingan cinta Li Qiye ada di mana-mana.
Ketika murid-murid muda itu mendengar bahwa Li Qiye ingin mengikuti ujian, pikiran pertama mereka adalah berharap bahwa dia akan gagal. Selanjutnya, informasi mengenai uji coba bela diri pertama juga keluar, itu adalah pertarungan antara Li Qiye dan kakak laki-laki mereka, Yanlong. Untuk menguji kemampuan bela diri Li Qiye, Sungai Seribu Ikan Mas mengirimkan Yanlong, salah satu murid muda terkuat. Hal ini dapat dimaklumi karena sudah sangat adil jika mereka tidak mengirimkan siapapun dari generasi sebelumnya. Dan karena Yan diketahui Long yang mengambil alih jabatan itu, tidak apakah dia dipilih oleh para tetua atau dia sendiri yang mengajukan permohonan diri. Ketika murid Seribu Ikan Mas mendengar bahwa kakak laki-laki senior mereka akan bertarung, mereka langsung menjadi bersemangat. Salah satu dari mereka berseru, "Lumayan, kakak senior bisa langsung memberi pelajaran bagus pada katak yang ingin makan daging angsa ini." Dengan sangat cepat, dapat dikatakan bahwa bahkan murid-murid yang biasanya tidak akur pun menjadi bersatu dalam satu pemikiran, dan itu adalah mengusir Li Qiye ini. Bocah Li itu mungkin bahkan tidak akan mampu menangani 3 gerakan dari kakak senior. Bagaimana bisa orang seperti dia bisa menjadi tandingan kakak senior? Kata seorang adik perempuan yang merupakan penggemar Yanlong. 3 gerakan, itu terlalu memikirkan bocah itu. Menurut saya, 1 gerakan saja sudah cukup. Kakak senior adalah orang suci kuno yang luar biasa. Seorang adik laki-laki berkata, jika kakak senior menggunakan 1 gerakan untuk mengalahkan bocah ini, dia akan kehilangan kepercayaan dirinya dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam gerakan berikutnya. Tidak ada yang lebih baik. Kita harus memberitahu bocah nakal ini bahwa tidak sembarang orang layak menjadi kakak perempuan kita. Dalam sekejap, semua saudara dan saudara di Sungai Seribu Ikan Mas bersatu melawan Li Qiye. Seolah-olah Li Qiye telah melakukan sesuatu yang menimbulkan kebencian semua orang karena semua murid berharap dia akan kalah. Pagi hari berikutnya, panggung bela diri di Sungai Seribu Ikan Mas dipenuhi oleh para murid karena mereka semua datang lebih awal untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Para tetua yang akan bertindak sebagai wasit datang setelahnya, lalu Yanlong juga memasuki panggung. Hari ini, Yanlong sangat bersemangat karena api di sekujur tubuhnya menyerupai naga yang mampu membakar langit. Hari ini, niat pertarungannya mencapai puncaknya. Dia memiliki ekspresi angkuh di wajahnya seolah kemenangan sudah pasti. Kenyataannya adalah Yanlong tidak terlalu memikirkan Li Qiye. Menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa kuatnya orang seperti Li Qiye, itu tetap tidak akan cukup untuk menjadi tandingannya. Kesombongannya bukan tanpa alasan. Sebagai kakak senior dari Sekte Sungai, bakatnya sangat tinggi dan dia telah menjadi orang suci kuno selama beberapa tahun sekarang. Jika Lan Yunzu tidak ada di sana, mungkin Yanlong adalah keturunan Sungai Seribu Ikan Mas. Tentu saja, dibandingkan monster jahat seperti Lan Yunzu, Yanlong jauh lebih lemah. Selain itu, budidaya Lan Yunzu dalam Sekte Sungai adalah sebuah misteri. Para murid hanya mengetahui bahwa dia sangat kuat hingga dia bisa menantang keturunan manapun dari keturunan kaisar lain di dunia suci Nether. Kakak senior, kalahkan dia dalam 3 gerakan. Saat Yanlong memasuki panggung, banyak murid yang membawakan suara keras untuk mendukungnya. 3 gerakan. Saudaraku, kamu terlalu menganggap bocah itu terlalu tinggi. 1 gerakan dari kakak senior sudah cukup. Seorang murid segera tertawa dan berkata. Dalam sekejap, tawa kembali terdengar di seluruh panggung. Dibandingkan dengan Yanlong, pihak Li Qiye jauh lebih lemah. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun karena Sekte Sungai adalah markas Yanlong, jadi para murid di sini secara alami mendukungnya. Dibandingkan dengan rombongan besar Yanlong, kedatangan Li Qiye ke panggung agak sepi. Hanya Lu Baiqiu, yang selalu berada di sisinya, dan Lan Yunzu menemaninya. Li Qiye berjalan masuk di bawah pengawasan banyak orang. Sementara itu, Lan Yunzu bagaikan peri yang anggun dengan postur berjalannya yang halus. Tubuhnya yang bergoyang menarik perhatian kemanapun dia pergi. Karena kehadirannya, sisi Li Qiye menjadi lebih terlihat. Saat ini, Lu Baiqiu juga secara khusus mengenakan pelindung kulit. Mengenakan baju tempur lengkap, dia cukup energik, menyebabkan dia terlihat sangat heroik sambil bersiap untuk menyemangati Li Qiye. Hari ini, satu-satunya orang luar yang mendukung Li Qiye adalah dia. Tentu saja banyak yang kesal melihat Lan Yunzu berjalan bersama Li Qiye. Dalam sekejap,
muncullah balas dendam yang tak terhitung jumlahnya menimpa tubuhnya. Dia adalah musuh semua orang yang hadir. Meskipun aura Yanlong mendominasi dan agresif, Li Qiye tetap bersemangat. Setelah memasuki panggung, dia mulai melambai ke arah murid 1000 ikan mas, menyebabkan Lan Yunzu yang berada di sebelahnya dengan marah menyindir, "Ini hanya percobaan, kenapa kamu main-main? Bukannya mereka ada di sini sebagai penggemarmu. Ini tempat yang bagus untuk memulai. Saya akan menggunakan uji coba ini sehingga murid sekte tersebut dapat mengenal calon menantu mereka." Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata. Kemudian, dia mengubah tangan dan berteriak kepada murid-murid 1000 ikan mas, "Saudara dan saudari, selamat pagi. Adik kecil ini baru saja tiba, jadi kuharap semua orang bisa menjagaku di masa depan. Kali ini, saya datang ke sini terburu-buru dan tidak menyiapkan manisan pernikahan apapun. Tunggu sampai upacara selesai, maka adik laki-laki ini akan memberikan permen kepada semua orang sebagai penyelesaiannya." Lan Yunzu sekarang gemetar karena malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam tangan yang seputih salju. "Berhenti!" Seorang murid 1000 ikan mas tiba-tiba berteriak, "Berhentilah memimpikanmu, katak ingin makan angsa. Kamu benar-benar, aku memang seekor katak yang ingin memakan angsa." Li Qiye dengan acuh tak acuh menggoda murid 1000 ikan mas sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saudara dan saudari, tunggu sampai kita menikah. Kalau begitu, kalian semua akan mendapatkan manisan pernikahan kalian. Menurut tradisi fana di desa Soaring Remembrance kami akan mengadakan pesta yang berlangsung selama 15 hari sebelum pernikahan kami. Saya harap kalian semua, saudara-saudari, bisa datang untuk merayakannya. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memukulmu sampai mati." Lan Yunzu terlalu malu dan berharap dia bisa bersembunyi di lubang bawah tanah. Dia melipat gigi dan menggenggam tangannya saat dia mengancam Li Qiye. Li Qiye meliriknya dan tersenyum ringan, "Nak, ada harga untuk segalanya. Tidak diketahui apakah pernikahan kita akan berhasil atau tidak, tapi untuk saat ini, aku digunakan sebagai alatmu. Bagaimana jika keadaan menjadi buruk dan aku harus meninggalkan hidupku? Tidak bisakah aku memikatmu sedikit pun? Jika kamu mempunyai masalah dengan ini, maka aku bisa pergi sekarang juga." Meski marah, dia masih harus menahannya sambil meringkuk erat-erat. Setelah masalah ini berakhir, dia akan memberikan pelajaran yang baik pada bocah ini. Namun di mata murid 1000 ikan mas, olok-olok Li Qiye dan Lan Yunzu tampak sangat intim, sehingga banyak dari mereka menjadi sangat iri. Terutama Yanlong, matanya menjadi galak saat dia diliputi rasa cemburu. Dia ingin menghancurkan Li Qiye hingga berkeping-keping saat ini juga. "Baiklah, karena kedua belah pihak ada di sini, duel bisa dimulai." Seorang tetua yang duduk tegak berkata dengan nada serius. Penatua lainnya menambahkan, "Setelah salah satu pihak menerima kekalahan, pihak lain harus segera berhenti. Ini hanyalah cobaan dan bukan pertarungan hidup dan mati. Seseorang dapat segera menyetujuinya sehingga mereka tidak dapat mengatasinya lagi. Li, kemarilah." Setelah mendapat izin dari para tetua, Yanlong dengan dingin menatap Li Qiye dan berteriak, "Mari kita akhiri pertarungan yang membosankan ini. Saya akan menyimpulkan ini dalam 3 langkah." Li Qiye tidak repot-repot melihat sekilas Yanlong. Dia hanya melihat Lan Yunzu di sebelahnya dan tersenyum, "Aku akan bertarung denganmu, bukankah kamu harus mengungkapkan sedikit ketulusan?" "Ungkapkan apa?" Lan Yunzu dengan marah menyalakannya dan segera merasa bahwa bocah ini mempunyai niat jahat. Li Qiye dengan santai menjawab sambil tersenyum, "Bagaimana kalau mencium atau semacamnya? Tentu saja mencium mesra di bibir akan lebih baik lagi. Saya akan sangat termotivasi dan bahkan mungkin bisa membunuh kaisar dan raja jahat. Pergilah ke neraka." Lan Yunzu merasakan wajahnya menjadi panas karena dia merasa malu dan marah. Namun, dia tidak bisa menendangnya di depan semua orang. "Ais, sungguh tidak berperasaan." Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia berkata kepada Lu Baiqiu yang berdiri tepat di sebelahnya, "Baiqiu, aku harus segera naik ke panggung, jadi beri aku ciuman keberuntungan dan tunggu kembalinya aku dengan penuh kemenangan." Lu Baiqiu yang gagah berani memandang ke arah Lan Yunzu lalu kembali ke Li Qiye sebelum menampilkan senyuman yang indah dan berkata, "Aku akan menunggu kembalinya kemenanganmu." Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mencium dahi Li Qiye dan memberinya restu.
Sementara itu, Lan Yunzu mulai merajuk setelah melihat ini. Li, jangan tunda ini. Jika kamu takut, maka belum terlambat untuk menyerah. Yanlong menjadi marah setelah melihat pemandangan seperti itu. Dia ingin segera membunuh makhluk yang tidak mengenal hidup dan mati ini. Apa yang terburu-buru? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku sedang mencoba untuk mendapatkan ciuman? Li Qiye tersenyum dan berkata, wanita tua pudar, tunggu kemenanganku lalu hangatkan tempat tidurku malam ini, oke. Kamu, Lan Yunzu tidak bisa tetap tenang karena malu. Namun, pada saat dia meledak, Li Qiye tiba-tiba mendekat dan mencium ciumannya, lalu dia dengan tegas mundur dan melangkah ke tahap pertempuran. Setelah tiba-tiba dicium, Lan Yunzu menjadi membeku saat pikirannya menjadi kosong saat dia melihat Li Qiye memasuki panggung. Murid 1000 ikan mas yang melihat pemandangan ini menjadi sangat marah. Jika muncul mata bisa membunuh, maka Li Qiye pasti sudah mati berkali-kali. Kemarahan Yanlong meledak saat dia menumpuk gigi dan mempersiapkan berkemah sementara dia dengan dingin berkata, hal bodoh, kamu memilih untuk mengabaikan jalan yang jelas menuju surga sambil menerima masuk tanpa izin ke neraka tanpa pintu masuk. Jangan salahkan aku karena kejamnya hari ini. Kakak senior, beri dia pelajaran yang bagus. Pada saat ini, murid 1000 ikan mas meraung, terutama murid laki-laki yang berharap merekalah yang bisa mengalahkan Li Qiye. Dia benar-benar berani mempermalukan Dewi di dalam hati mereka. Tak termaafkan, Yanlong diliputi oleh kemarahan yang luar biasa pada saat ini, jadi dia berkata dengan sikap dingin, Li, belum terlambat untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu karena kamu tidak akan memiliki kesempatan setelah aku bergerak. Saat ini, Yanlong ingin membunuh Li Qiye. Ini bukan lagi sebuah ujian, dia bersumpah untuk membunuh Li Qiye dalam 3 langkah, bahkan menolak kesempatannya untuk menyerah. Kata-kata terakhir saya tidak perlu mengatakan ini sebelumnya. Li Qiye memandang Yanlong dan berkata tanpa peduli. Sikap arogan ini hanya memicu niat membunuh Yanlong saat dia menjawab dengan dingin, masih membual di ambang kematian. Aku akan membunuhmu dalam 3 gerakan. 3 gerakan. Li Qiye dengan lembut menenangkan sebagai tanggapan, 3 gerakan terlalu banyak, 1 gerakan sudah cukup bagi kita untuk mengakhiri pertarungan ini. Dalam 1 langkah, kekalahanmu dijamin. Bah, naif sekali. Kakak senior, penggal kepalanya dengan 1 gerakan, buat kami bangga. Banyak murid yang langsung marah karena mereka memiliki musuh yang sama. Berat, terimalah kematianmu. Yanlong dengan marah menarik napas dalam-dalam. Hanya dalam sekejap mata, energi darahnya mengeluarkan raungan drakonik saat api yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi naga raksasa. Tubuhnya kemudian memancarkan aura drakonik yang menakutkan saat naga raksasa ini meningkatkan amukan api. Sangat kuat, melihat Yanlong berubah menjadi naga raksasa, bahkan Lu Baiqiu menjadi tercengang. Kekuatannya pasti bisa menantang para orang suci kuno dari generasi sebelumnya. Penatua Lin sangat puas dengan muridnya setelah melihat aura drakonik yang kuat. Meskipun tidak sebanding dengan kekuatan Lan Yunzu, Yanlong jelas tidak buruk dibandingkan dengan generasi muda di awan jauh. Berat, ini sudah berakhir. Yanlong berteriak saat naga api ini menyerang ke bawah dengan cakar drakonik yang terbuat dari api. Di bawah cakar yang tajam dan tebal ini, seluruh panggung pertempuran tampak seperti selembar kertas, seolah-olah cakar ini dapat merobek seluruh ladang. Kakak senior luar biasa, dia sudah mendapatkan jiwa naga. Seorang murid berteriak setelah melihat Yanlong menjadi naga api raksasa. Long Yan memiliki garis keturunan ular api, jadi dia termasuk dalam Dao Iblis. Jika dia bisa membuat api naga pada akhirnya melahirkan jiwa naga, maka di masa depan, ia bisa berevolusi menjadi naga sejati. Pada saat itu, garis keturunannya akan mengalami transformasi nyata menjadi binatang dewa yang kuat dan menantang surga. Kakak senior, pukul dia. Seorang adik laki-laki berpose sambil menawarkan tangan setelah melihat Yanlong bergerak. Banyak orang lain juga berseru memberi semangat untuknya. Tepat ketika cakar api itu menggaruk ke bawah, Li Qiye tiba-tiba menggeser tubuhnya pada saat itu juga. Ruang di sekitar tiba-tiba bergetar seolah itu adalah kepakan sayapnya. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Semua orang mengira Li Qiye telah menjadi daging cincang di bawah cakar raksasa naga api. Namun, ketika mereka semua melihat lagi, Yanlong, dengan seekor naga yang mengelilinginya, terlempar tinggi, menodai langit dengan darahnya sendiri. Ledakan!
Transmisi keras lainnya bergema saat Yanlong, yang baru saja terpesona, tidak punya waktu untuk mendapatkan kembali ketenangannya sebelum dibanting ke tanah oleh seseorang di langit. Bang, bang, bang. 3 ledakan lagi terdengar. Sebelum Yanlong bisa mencapai tanah dari langit, dia dipukul 3 kali lagi. Kekuatan dari 3 pukulan ini terkumpul di tubuhnya dalam sepersekian detik, menghancurkan naga api raksasa di sekitar tubuh Yanlong menjadi potongan-potongan kecil. Gemuruh. Akhirnya, ledakan keras mengguncang seluruh panggung saat Yanlong menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Di dalam lubang besar ini, Yanlong memar dan berlumuran darah, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Jika dia tidak bernapas, orang lain akan mengira dia sudah mati. Sementara itu, Li Qiye masih berdiri di tempat yang sama seolah-olah dia tidak pernah melakukan tindakan apapun. Seketika, mulut semua orang ternganga, mereka tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Para murid yang memperkenalkan Yanlong sebelumnya memiliki kata-kata yang tidak terucapkan tersangkut di tenggorokan mereka. Pada akhirnya, mereka harus menelannya dengan paksa. Saat ini, semua suara menghilang. Bahkan para tetua sekte sungai pun terkejut karena semuanya terjadi secara instan. Dalam sepersekian detik ini, bahkan pertahanan kuat Yanlong sama sekali tidak berguna. Murid-murid mereka kemungkinan besar tidak bisa melihat tindakan Li Qiye, tapi para tetua melihatnya. Namun, bahkan mereka sendiri hanya melihat bayangannya. Jika bukan karena budidaya penguasa surgawi mereka, dan beberapa bahkan adalah Raja Surgawi, mereka tidak akan mampu mengimbangi kecepatan Li Qiye. Kecepatan ini terlalu cepat, apalagi para penguasa puncak dan Raja Surgawi yang kuat belum tentu memiliki kecepatan yang mengerikan. Bahkan Lan Yunzu menatap Li Qiye dengan kaget. Dia tahu lebih banyak tentang Li Qiye dibandingkan yang lain. 6 istana dan 9 bintang, orang suci kuno seperti itu akan memiliki keuntungan yang pasti bahkan ketika menghadapi penguasa surgawi. Di matanya, kekalahan kakak senior Yanlong sudah pasti, itu hanya masalah waktu. Namun, kecepatan kekalahannya mengejutkan Lan Yunzu. Li Qiye bahkan tidak menggunakan 6 istana dan 9 bintangnya, namun Yanlong sudah kalah. Hal mengerikan apa ini? Lan Yunzu adalah seorang jenius langka dengan tingkat yang tidak masuk akal. Dia memiliki cukup keyakinan pada budidayanya sehingga dia bisa menantang keturunan kaisar manapun. Hari ini, dia membutuhkan nafas yang tenang setelah melihat Li Qiye dalam pertempuran. Teknik rahasia macam apa itu? Para tetua sekte itu tidak percaya. Mereka yakin bahwa Li Qiye pasti sedang mengembangkan seni rahasia yang sangat sulit dipercaya. Fisik abadi yang melonjak dan neraka yang menekan fisik ketuhanan, 2 fisik abadi yang diaktifkan pada saat yang sama akan memiliki kekuatan yang tak terhitung. Dan hasilnya tepat di depan mata semua orang. Selain itu, soaring immortal fisik milik Li Qiye masih belum mencapai penyelesaian kecil. Satu tubuh dengan 2 fisik adalah sesuatu yang dunia tidak dapat pahami. Hari ini, Li Qiye menggunakan kedua fisiknya untuk pertama kalinya dan menyadari bahwa kekuatannya cukup menakutkan. Kecepatan mutlak dan berat mutlak. Tubuhnya yang sangat berat dengan kecepatan tercepat menjadi senjata paling ampuh dengan kekuatan penghancur yang sangat mengejutkan. Lebih lama, Peter Lin yang ketakutan dengan cepat menggali turun dan menemukan bahwa Yanlong masih sulit bernapas. Dia kemudian menghela nafas lega dan menatap Li Qiye dengan penuh kebencian. Bocah ini benar-benar kejam. Dia menatap Li Qiye dengan ekspresi dingin dan kilatan niat membunuh. Li Qiye dengan malas membalas tanpa repot-repot memandangnya, kejam. Siapa bilang mereka ingin membunuhku dalam 3 langkah? Saya menyelamatkan nyawanya sudah sangat berbelas kasih. Baiklah, pergilah ke sana, selamatkan dia lebih penting. Daois Bao Gui membuka mulutnya, Li Qiye telah lulus ujian pertama, jadi isi ujian kedua akan diakhiri oleh Li Qiye. Apa yang akan kamu pilih? Selama kamu mengutarakan, sekte sungai akan menerima perlawananmu. Pilihanku. Li Qiye mengusap dagunya dan kemudian tersenyum, jika itu adalah pilihanku, lalu bagaimana kalau menangkap rumput matahari abadi? Siapapun yang menangkap lebih banyak akan menjadi pemenangnya. Menangkap rumput matahari abadi. Penganut Tao Bao Gui tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke arah Li Qiye dan bertanya, tahukah kamu apa sebenarnya yang dimaksud dengan menangkap rumput matahari abadi? Tidak perlu ada pengingat dari Sekte Master mengenai masalah ini.
Li Qiye tersenyum dan menjawab pertanyaannya sendiri, siapa yang tidak tahu bahwa rumput matahari abadi Yin yang di bawah kolam Yin yang adalah harta abadi yang luar biasa dari awan jauh bagian selatan. Sangat baik. 3 hari kemudian, uji coba kedua akan dilakukan di kolam Yin Yang. Penganut Tao Bao Gui tidak menahan permintaan Li Qiye dan langsung menyetujuinya. Sedangkan murid 1000 ikan mas lainnya, mereka hanya bisa berdiri diam di sana. Meskipun mereka cukup kesal dengan Li Qiye, setelah melihat Li Qiye menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Yan Long, mereka hanya bisa menyetujuinya. Baiklah, ayo kita pergi. Li Qiye tersenyum ketika dia berbicara kepada Lan Yunzu, saya percaya tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua, bukan begitu? Kata-kata Li Qiye sangat rawan kesalahpahaman. Pada saat ini, mereka berdua tampak seperti sepasang kekasih yang terdampar sementara Sungai 1000 Ikan Mas adalah seorang pria jahat yang mencoba memisahkan mereka dengan tongkat. Lan Yunzu menatapnya dengan marah, tapi dia tidak membalas dan pergi bersamanya. Murid 1000 Ikan Mas tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini di luar kemarahan mereka yang tertahan. Sebelum pertarungan, banyak dari mereka yang bersemangat dan memiliki mentalitas pemenang. Di mata mereka, pertempuran ini tidak diragukan lagi karena kakak senior mereka pasti akan memberi pelajaran pada bocah bodoh ini. Mereka tidak mengira kakak laki-laki mereka akan mendarat di tanah hanya setelah satu gerakan dari lawan. Ini benar-benar mengarahkan kepada sekte tersebut, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena Li Qiye menang secara adil. Meskipun dia lulus tes pertama, dia tidak bisa lulus tes kedua. Tidak semua orang bisa turun ke kedalaman kolam Yin Yang. Pada akhirnya, seorang murid yang tidak yakin merengut. Setelah kembali ke rumah pribadi mereka, Lan Yunzu memandangnya dan bertanya, pergi ke kolam Yin Yang untuk menangkap rumput matahari abadi membutuhkan 2 orang, dapatkah kamu melakukannya sendiri? Li Qiye tersenyum dan melihat ke arah Lu Baiqiu di samping dan berbicara, jika kamu tidak ingin membantuku, maka Lu Baiqiu bisa turun bersamaku. Lu Baiqiu terkejut ketika dia menenangkan kepalanya, saya tidak bisa, bangsawan muda, apakah Anda benar-benar tahu arti di balik menangkap rumput matahari abadi di bawah kolam? Li Qiye sambil menjawab tersenyum tipis, jika aku tidak mengetahuinya, aku tidak akan memilih untuk menangkap rumput matahari. Tetapi bangsawan muda, Anda harus tahu bahwa kolam Yin Yang adalah lingkungan yang sangat menakutkan. Kolam tersebut berisi air yin ekstrim dan air yang ekstrim, jadi meskipun berada di kolam yang sama, kedua jenis air ini sama sekali berbeda. Air yin ekstrim adalah cairan terdingin di dunia ini. Sentuhan setetes air dapat membekukan takdir dan jiwa seseorang, dan kolam tersebut akan menjadi semakin dingin jika semakin dalam ke bawah. Lu Baiqiu dengan cepat menjelaskan kepada Li Qiye. Petik 2. Air yang ekstrim adalah cairan terpanas di dunia ini. Itu bisa dengan mudah melelehkan baja. Bahkan pahlawan bernama dan bangsawan kerajaan tidak akan berani menyentuhnya secara sembarangan. Dia melanjutkan, ini bukan karena saya tidak ingin membantu bangsawan muda, ini karena saya terlalu meremehkan. Begitu kita memasuki kolam, aku khawatir aku hanya akan memperlambatmu. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Li Qiye sambil melanjutkan dengan perasaan sangat tenang, jika kamu tidak bisa, maka Yunzu bisa melakukannya. Kami berdua bisa turun sambil menonton. Siapa bilang aku akan menyukainya? Lan Yunzu dengan marah menyorotinya dan berkata, kamu sendiri yang menyebabkan ini, saya tidak menyuruh Anda untuk memilih tantangan seperti itu. Selain itu, saya adalah murid Sungai 1000 Ikan Mas, jadi bagaimana saya bisa membantu orang luar? Benarkah? Li Qiye dengan acuh tak acuh memandangnya dan berkata, apakah kamu merasa bahwa saudara dan saudara bela diri lebih dekat daripada suami dan istri? Jangan lupa bahwa aku adalah suamimu. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Lan Yunzu merasa malu sekaligus marah ketika dia menyatakan, tidak ada kesempatan bagimu untuk menjadi pertunanganku. Tunggu kehidupanmu selanjutnya. Tunggu, jangan, bahkan di kehidupanmu selanjutnya, tidak akan ada kesempatan. Oh, karena kamu mengatakan ini, haruskah aku berpikir untuk menyerah? Li Qiye tertawa kecil dan berkata, jika saya menyerah sekarang, saya pikir sekte sungai Anda akan dengan senang hati memberi saya beberapa harta. Mengenai masalah pernikahan Anda dapat meluangkan waktu dan memproduksinya lagi di masa depan.
Jangan berani-berani, tangan Lan Yunzu yang tersipu diletakkan di pinggangnya sambil menampilkan penampilan seolah-olah dia akan meledak karena kemarahan. Nak, kamu bahkan belum menikah, tapi kamu sudah canggung seperti ibu rumah tangga tua. Apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Li Qiye tersenyum dan menggoda setelah melihat postur tubuhnya dengan tangan di pinggang. Pada saat ini, Lan Yunzu akhirnya menyadari penampilan yang kasar, jadi dia menjadi sangat malu. Dia dengan marah menghentakkan kakinya dan berkata dengan jengkel, "Iblis kecil, aku tidak akan melupakan ini." Lalu dia segera berlari keluar. Setelah dia pergi, bahkan Lu Baiqiu harus berkomentar dengan lembut, "Bangsawan muda, peri Zhu pasti menyukaimu." Li Qiye hanya tersenyum menanggapinya. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai merenung sambil menatap ke pemandangan. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, Lu Baiqiu pun diam-diam pamit dan tidak mengganggunya lagi. Kolam Yin yang terletak di sebuah pulau jauh di dalam Danau Seribu Ikan Mas. Kolam itu sendiri tidak terlalu besar, luasnya lebih dari 10 hektar. Namun lokasinya sangat istimewa karena berada di tengah danau. Itu sama misteriusnya dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui seperti Sungai Seribu Ikan Mas. Meski tidak terlalu besar, bagian bawahnya tidak bisa dilihat. Sekte sungai pernah memiliki paragon berbudi luhur yang mencoba mencapai dasar sungai, namun mereka tidak berhasil. Sambil berdiri di depan kolam, tidak ada yang tahu bahwa danau ini berbeda. Airnya sangat jernih dan kualitasnya kurang berbeda dibandingkan dengan kolam biasa. Namun, begitu seorang ahli membuka pemandangan surga mereka untuk melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa udara di dalam kolam terpisah dengan jelas, di sebelah kanan adalah air yang ekstrim sedangkan di sebelah kiri adalah air yin ekstrim. Air yang ekstrim sangat jernih, seolah-olah air ini telah merebus semua kotoran di dalamnya. Sebaliknya, air yin ekstrim sama mempesonanya dengan es. Sekilas pandang akan membuat orang bingung membedakannya dengan pemandangan, bukan udara yang mengalir. Persimpangan tempat bertemunya kedua jenis cairan tersebut terdiri dari cairan mirip lem yang mengeluarkan sedikit uap air. Dari kelihatannya, kedua jenis air ini berperilaku sama dengan air biasa, namun hanya dengan sedikit kontak dengan setetes cairan tersebut, orang akan menemukan bahwa air yin ekstrim dapat langsung membungkus seseorang di dalam es sementara air tersebut. Air yang ekstrim bisa melelehkan tubuh mereka. Oleh karena itu, kolam itu adalah tempat yang sangat aneh. Ada beberapa rumputan udara yang panjang dan tipis tumbuh di sepanjang dasar kolam. Jika mata biasa tidak dapat membedakan perairan yin dan yang ekstrim, maka mereka dapat melihat rerumputan ini untuk membedakan kedua jenis air tersebut. Rerumputan udara yang tumbuh di dalam air yin ekstrim berwarna hitam seperti besi. Hanya dengan sekali pandang, seseorang bisa merasakan udara dingin yang terpancar darinya. Sementara itu, rerumputan air yang mengapung di air yang ekstrim berwarna merah seperti emas. Orang bisa merasakan panasnya yang mencair. Yang lebih menakjubkan lagi, ketika kedua rerumputan air ini bersentuhan di persimpangan, dalam sepersekian detik kedua jenis rerumputan tersebut akan menyatu menjadi satu. Dengan yin dan yang, akan lahir untaian hukum yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rangkaian hukum kecil ini kemudian akan terbentuk menjadi satu kesatuan. Saat kedua jenis rumput menyatu, saat itulah harta yang sangat langka dan berharga ini terbentuk, yin yang immortal sungras. Rumput matahari abadi yin yang merupakan barang yang cukup bagus karena dapat menggantikan banyak tumbuhan langka dan berfungsi sebagai bahan utama pil pemanjang kehidupan. Semakin dalam rerumputan, semakin berharga rumput tersebut. Ada rumor yang beredar di Sungai Seribu Ikan Mas yang menyatakan bahwa rumput matahari abadi yang ditemukan di dasar kolam sebanding dengan obat-obatan mitos abadi. Pada hari ini, para tetua sekte sungai berkumpul di sebelah kolam Yin Yang. Tidak ada kekurangan murid yang mengambil sebagai saksi. Faktanya, kadang-kadang, akan ada orang yang bertanggung jawab pergi ke kolam untuk memetik rumput matahari abadi. Apalagi dibutuhkan 2 orang untuk menyelesaikan tugas ini. Hari ini, Daois Bao Gui secara khusus memerintahkan 2 pelindung untuk bersaing melawan Li Qiye. Kedua pelindung tersebut adalah pemetik rumput matahari abadi yang berpengalaman dan bahkan bisa disebut sebagai ahli dalam domain ini. Bagaimana kalau kita menggunakan 1 hari sebagai batas waktunya? Siapapun yang menangkap lebih banyak akan menjadi pemenangnya. Daois Bao Gui berbicara. Li Qiye,
Menampilkan kolam yin yang di hadapannya dan menunjukkan senyuman tipis sebelum berbicara, saya tidak punya masalah pada hari ini, suatu hari nanti. Li bangsawan muda harus memahami bahwa menangkap rumput matahari abadi membutuhkan 2 orang. Siapa yang akan menjadi asistenmu? Tanya Daois Bao Gui. Dia, Li Qiye sambil tersenyum menunjuk ke arah Lan Yunzu yang berada tepat di sebelahnya dan menyatakan, kita akan menangkap rumput matahari abadi bersama-sama. Tidak, beberapa murid dari Sekte Sungai segera menolak usulan Li Qiye. Faktanya, beberapa tetua juga menentangnya, terutama tetua Lin. Dia kemudian berbicara dengan dingin, Yunzu adalah murid sekte kami, jika Anda menginginkan asisten, Anda harus mencari orang lain. Li Qiye dengan malas memperhatikan dan berkata, Elder Lin, memang benar bahwa Yunzu adalah murid sekte Anda, tapi jangan lupa, dia juga mengawinkan saya. Lan Yunzu kesal tapi tidak berdaya. Hal ini sudah menjadi kebenaran. Tunggu sampai kamu lulus ujian, lalu kamu bisa mulai mengatakan hal seperti itu. Penatua Lin dipenuhi dengan dingin. Saat ini, muridnya masih terbaring di tempat tidurnya, tidak berdaya, sehingga sebagai gurunya, Penatua Lin ingin membunuh bocah nakal ini saat ini juga. Baiklah, kalau begitu Yunzu bisa menikmatinya. Daois Bao Gui menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan nada yang dalam. Sekte Master, ini tidak benar. Banyak pelindung dan tetua yang tidak senang dengan keputusan seperti itu, sehingga mereka tidak mau menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Penganut Tao Bao Gui dengan lembut menggerakkan tangan dan berkata, kami mengirimkan pelindung, ini sudah merupakan suatu keuntungan. Meskipun Yunzu adalah murid sekte kami, dia bukanlah ahli dalam menangkap rumput matahari abadi. Karena mereka bertunangan, cukup masuk akal jika Yunzu membantu. Pada akhirnya, Daois Bao Gui masih melindungi Lan Yunzu dan berada di sisinya. Kalau begitu, kita akan mulai. Daois Bao Gui mengalahkan keramaian dan memberitahu kedua pelindung itu bersama Li Qiye. Kedua pelindung itu tidak mengatakan apa-apa dan segera mengambil tindakan. Salah satu dari mereka melangkah ke air yin ekstrim. Saat lengan bajunya bertemu dengan air yin ini, air itu langsung membeku. Hanya dalam sepersekian detik, masing-masing cincin ilahinya terbuka dan mulai memblokir energi dingin dari udara yin saat dia perlahan menyelam ke kedalaman. Sedangkan pelindung di sisi yang, lengan bajunya langsung terbakar menjadi abu oleh udara. Meskipun dia adalah penguasa surgawi yang luar biasa, dia tetap harus segera memanggil harta karun. Itu menuangkan energi dingin seperti air terjun dan melindunginya dengan kedap udara saat melawan panasnya udara yang. Begitu mereka mencapai kedalaman tertentu, mereka tidak lagi berani turun lebih jauh karena mereka tidak mampu lagi menahannya. Pada kedalaman tertentu, salah satu pelindung menjadi pucat karena ditembus oleh udara dingin. Pada saat yang sama, yang lain harus menanggung panas saat keringat sebesar kacang menetes ke kulitnya. Saat ini, mereka menatap tajam ke tanaman udara yang perlahan melayang dari bawah. Saat dua helai rumput air perlahan mencapai persimpangan, keduanya menahan napas. Dalam sekejap, kedua garis itu digabungkan menjadi rumput matahari abadi yin yang, dan kedua pelindung itu segera mengambil tindakan. Satu orang mengendalikan air yin ekstrim sementara yang lain mengendalikan air yang ekstrim. Kedua pusaran udara itu tiba-tiba menjadi rantai yang mencoba mengunci rumput matahari abadi. Apalagi ekosistem air yin ekstrim berusaha mengikat akar rumput emas sedangkan ekosistem air yang ekstrim mengikat akar rumput hitam. Memperbaiki. Namun, mereka kehilangan fokus saat itu dan yin yang immortal Sungras segera memutuskan rantainya, langsung melarikan diri. Rumput matahari abadi adalah obat yang sangat ampuh. Hanya perairan ekstrim yang mampu mengikat mereka. Bahkan mereka yang mencapai tingkat dewa masih belum dapat menangkapnya tanpa menggunakan air ini. Meski begitu, keduanya adalah ahli. Meskipun upaya pertama mereka tidak efektif, mereka mampu menangkap 4 yin yang immortal Sungras setelahnya. Luar biasa, Li Qiye tertawa dan berkata pada Lan Yunzu yang melorot, sekarang giliran kita. Karena itu, dia meraih tangan ramping Lan Yunzu. Apa yang kamu lakukan? Berpegangan tangan di depan semua orang menyebabkan Lan Yunzu merasa malu sekaligus marah. Namun, para murid yang hadir bahkan lebih marah lagi ketika mereka menatap Li Qiye. Beberapa tetua menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan mengeluh. Apakah kamu percaya aku? Di tengah kemarahannya, Li Qiye tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh.
Ledakan. Namun sebelum dia bisa menjawab, Li Qiye segera menyeretnya ke kolam Yin Yang. Apalagi mereka melompat ke persimpangan dua arus udara tersebut. Saat mereka melompat ke dalam udara, tiba-tiba, udara menjadi panas dan dingin pada saat yang bersamaan. Lan Yunzu menyampaikan kemampuan hukum untuk memblokir perairan ekstrim. Menyelam ke bawah, Li Qiye segera menariknya ke bawah dan berkata, Lan Yunzu hanya bisa mendengarkan Li Qiye. Kecepatan turunnya sangat cepat dan langsung menghilang ke dalam kolam. Apa yang mereka coba lakukan? Melihat Li Qiye tiba-tiba menarik Lan Yunzu ke dasar kolam, semua orang menjadi terkejut. Ingatlah bahwa bahkan paragon berbudi luhur pun tidak mampu mencapai dasar. Hal yang bodoh. Dia benar-benar percaya bahwa dia bisa menyelam. Penatua Lin bersinar. Apalagi Daois Bao Gui meringis dan tidak bisa tidak membujuk muridnya. Sebagai master sekte, dia secara alami tahu tentang bahaya kolam Yin Yang. Li Qiye membawa Lan Yunzu dan menyelam dengan sangat cepat. Meski keduanya sangat kuat, mereka tetap tidak mampu menahan panas dan dingin yang ekstrim pada kedalaman tertentu. Pada saat ini, Li Qiye mengeluarkan cermin abadi pemurnian Yin Yang, dan ikan Yin Yang segera keluar dari dalam. Ikan-ikan itu kemudian berenang-renang dengan lingkungan sekeliling mereka seolah-olah ini adalah habitat aslinya. Apakah ini harta karun sejati Kaisar Abadi? Lan Yunzu tercengang melihat cermin itu. Dia adalah seseorang yang mampu membedakan harta karun dengan sangat mahir. Tidak, tapi belum tentu lebih lemah dari harta karun sejati. Li Qiye sambil memegang cermin, lalu dia menyelam lebih jauh lagi di bawah perlindungan ikan Yin Yang. Bersambung.